waktu kantor For Life belum buka, mereka sudah join di For Life ya, seperti itu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja nanti kita dengarkan sambil kita ngobrol santai ya, tapi mungkin nanti kita tanya jawab gitu ya. Dengan narasumber kita berikan tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita, Bros Bapak David Suryana. Silakanlah. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman. Teman-teman aja ya, jangan Bapak Ibu. Iya. Aku banget. Terima kasih buat kesempatannya Mas Indri. Iya. Jadi kita ngobrol santai ya, Ngobrol santai, iya benar Pak. supaya supaya sesi ini bukan sesuatu yang bikin kita yang menakutkan gitu ya, tapi orang jadi justru punya harapan untuk lebih sehat gitu. Itu tujuannya sih sebenarnya. Diabetes itu bisa disiasatin seperti yang saya udah alamin sendiri Mas Indri gitu ya. Dan kebetulan di Indonesia nih tadi Mas Indri udah singgung duluan, kenyataannya populasi diabetes kita cukup tinggi di dunia, termasuk yang tinggi ya. Kita memang bukannya paling tinggi, tapi kita nomor 8 di dunia. Wow. Yang 10 besar ya Pak ya. 10 besar, ada 10 juta orang di Indonesia yang pasti udah kena diabetes. Itu kalau yang periksa ya, teman-teman ya. Iya. Kalau yang nggak diperiksa kita tahu kan ya dokter ya, Iya. dokter inti ya. Banyak dokter, banyak teman-teman, banyak kayak masyarakat Indonesia itu nggak ke dokter kalau nggak sakit gitu. Iya. Bener ya? Banyak gitu ya Pak ya. Ya udah di atas 40 masih nggak check up, masih apa-apa. Jadi itu Kesadarannya. kayak gunung es sebenarnya gitu. Nah ini yang kita mau bangkitkan awareness, terusnya harus tahu karena apa, gejalanya seperti apa, ya, kemudian nanti gimana nyiasatin Caranya. Oke. Pak ini menarik banget nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang hadir, jadi ternyata nih benar ya Pak, usia 40 ke atas tuh kita harus sudah mulai aware ya untuk cek-cek segala macam itu ya. Jadi bukan pas ketika sakit baru mulai periksa ini itu lab segala macam ya. Harusnya kondisi sehat pun usia udah segitu harus mulai cek ya. Oke, benar. Oke, menarik Pak. Nah ini kita nanti langsung ngebahas tentang ini ya Pak ya. Iya. Tentang bagaimana kita mengontrol diabetes kita nih. Oke. Gimana nih Pak? Kalau tentang diabetesnya sendiri, mungkin saya kasih lihat beberapa slide. Beberapa data dulu mungkin ini Pak ya. Yang kita bisa teman-teman bagikan. Nah ini kategorinya ya. Orang dikatakan diabetes kalau gula darah puasanya itu di bawah 126. Gula darah puasa itu berarti kita ngukurnya pagi setelah kita puasa, dari sejak makan malam terakhir sampai kita pagi itu minimum 10 jam. Minimum 10 jam kita cek darah di lab atau pakai alat sendiri gitu ya. Itu harus hasilnya di bawah 126 miligram per desiliter gitu. Ya. Tapi sebelumnya nih Pak, saya mau nanya mungkin kalau diabetes itu kan kalau yang saya tahu dulu gitu ya Pak, rata-rata tuh kalau orang diabetes tuh identiknya sama orang yang mungkin usianya udah lumayan di atas 35 ke atas atau 40 ke atas gitu. Mungkin nggak sih Pak kalau ada diabetes yang usianya di bawah itu gitu? Oh ada. Ada ya? Ada, walaupun lebih kecil persentasenya ya. Kalau diabetes yang tipe 2 itu karena gaya hidup, itu 85% dari populasi. Oh gitu. Ya 85%. 85%. Tapi yang sudah dari kecil itu kena diabetes juvenile dari itu karena tipe 1. Tipe 1. Ya, berarti ada masalah di pankreasnya dari kecil. Ya, itu emang bawaan gitu. Bawaan, ada faktor keturunan yang terbesar. Genetik itu. Kalau tipe 1. Tipe 1. Oke. Nah, ini juga menarik nih karena kan mungkin ada belum yang tahu juga mengenai diabetes, Pak. Mungkin masih awam juga tentang diabetes kan, selama ini tahunya diabetes tuh karena kebanyakan makan yang manis-manis gitu kan. Karena kan Mbak David cerita ada yang diabetes itu tipe-tipenya nih Pak. Ada kayak rumah nih, ada tipe-tipenya tuh. Nah, kita perlu tahu, mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga nih. Diabetes itu ada berapa tipe sih Pak sebenarnya? Yang umumnya dibagi jadi 2 tipe saja. 2 tipe. Tapi mungkin sekarang lagi ada penelitian ada tipe ketiga katanya. Wow, tipe ketiga. Baru nih. Tapi yang kita bicarain dua aja ya. Secara garis besar itu tipe 1 yaitu yang dari kecil itu sudah diabetes.
Nah itu 15% dari populasi. Nah ini ada masalah dari kecil itu masalah langsung di pankreasnya. Dari pankreas. Iya, apakah itu keturunan, apakah ada juga yang autoimun, ya, jadi pankreasnya diserang ya sama tentara imunnya. Jadi produksi insulinnya terganggu. Oke. Terusnya ada juga diabetes yang tipe 2. Itu waktu kecilnya sama sekali normal, mudanya normal, tapi begitu mulai gaya hidupnya bermasalah, mulai kena diabetes. Oke, berarti karena kalau saya simpulin mungkin kalau diabetes tipe 1 lebih kepada kelainan yang mungkin gejalanya ke arah autoimun gitu ya. Dan kalau yang tipe 2 tadi emang karena pola hidupnya. Betul sekali. Oke, ya gitu ya. Nah, apalagi nih Pak yang kita bisa tahu nih Pak? Tadi kan mengenai diabetes. Ini diabetes. Nah, ini gejala-gejalanya teman-teman ya. Jadi yang umum ini, tapi bukan hanya ini, tapi ini yang paling umum ya. Kita bisa lihat dari nomor 1, kalau malam suka apa? Bangun pipis, benar kan? Ya, jadi kalau teman-teman harus curiga kalau kita udah sering pipis, setiap 2 jam bangun, kualitas tidurnya keganggu banget. Nah, udah mulai tolong periksa deh, ya gula darahnya. Ya. Kedua, tuh sebentar-bentar lapar, ya dan haus. Perhatiin ya teman-teman kita, gitu cepat sekali lapar, cepat sekali haus lagi, baru makan udah makan lagi, gitu. Ya, jadi itu salah satu indikator. Nanti kita lihat kenapa ya Mas ya. Ketiga, timbangannya menurun secara drastis. Teman-teman harus perhatiin kalau teman-teman yang punya teman-teman yang dari besar terusnya mendadak kecil, tapi cepat gitu. Padahal dia nggak olahraga, padahal dia nggak diet gitu, tapi kok habis badannya gitu. Justru malah jangan senang ya. Jangan senang ya. Kadang orang tiba-tiba itu masalah besar gitu. Ternyata masalah. Itu saya sudah concern kalau orang diabetes mendadak badannya jadi kecil. Itu agak udah tahap dalam gitu, tahap yang lanjut gitu. Lebih cepat lelah, ngantuk ya. Bukan penyakit keturunan lagi, habis makan ngantuk, tapi dia ngantuk dulu. Biasanya gitu Pak ya, habis makan tuh. Ini sangat berhubungan dengan yang nomor 2 tadi gitu ya. Ini ada hubungannya gitu. Kemudian kalau di nomor 5 tuh kalau orang diabetes tuh kakinya tuh gampang kesemutan, gampang kram. Itu ya, kalau aliran darah terganggu ke arah kaki itu yang paling jauh dari jantung. Ya, jadi alirannya udah sangat lemah di situ. Ya, jadi itu salah satu mungkin indikasi. Kalau bangun di tempat tidur, bangun tidur kram, kesemutan gitu, periksa juga. Ya. Kemudian yang nomor 6 ini adalah gatal-gatal di seluruh tubuh, terutama di daerah lipatan. Dari lipatan ya, lipatan paha, lipatan tangan, ya, ketiak, itu karena banyak jamur tumbuh. Ya, kalau orang diabetes itu imunitasnya turun, yang berkembang apa? Jamur. Ya, seperti itu. Ya, semutan tadi. Ini nomor 5 mungkin sering sakit ya. Di ininya, di kakinya itu kesemutan di sini, berarti nomor 5 itu adalah kadang-kadang kalau udah agak parah ya, kadang-kadang syaraf di kaki itu nggak berasa. Udah mulai kebas gitu ya? Iya, udah mulai kebas. Nah ini bayinya kalau nginjek paku, nginjek besi panas, dia nggak berasa karena syarafnya sudah mati. Jadi kita dikasih syaraf sama Tuhan penghantar rasa sakit. Respon, Iya, instruksi maupun feedback. Iya, betul. Rasa sakit itu adalah feedback. Tuhan kasih kita rasa sakit itu anugerah. Ada sesuatu yang nggak benar di badan kita. Sinyal ya Pak, ya, semacam sinyal. Kalau orang diabetes itu rasanya kakinya sakit. Iya. Nah itu harus mulai concern juga, ya. Harus mulai prihatin juga, mulai cek juga. Gitu. Yang ini kesemutan. Ya, jadi penjelasan saya nggak bisa baca ya. Iya. Terus yang nomor 8 ini buat pasangan itu juga menjadi masalah. Karena performa terus terang keganggu. Kalau yang pria ini adalah tidak
tidak mengalami masalah, ya biasanya susah kerasnya, ya kalau yang wanita mungkin frigid, ya dingin, jadi dingin, ya. Nah itu mengganggu hubungan suami istri terus terang, karena itu adalah kebahagiaan suami istri ya. Iya. Gitu. Jadi ini jadi masalah ini kalau tidak di take care, ya gitu. Kemudian nomor 9 ini penglihatan mata. Kalau HbA1c rata-rata gula darah kita selama 3 bulan itu tinggi di atas normalnya di atas 6. Nomor di atas 6. Dan ke bawah tuh non diabetes. Oh, non diabetes. Nah, di atas 6 mulai pre-diabetes dan terus ya sampai diabetes. Tapi kalau HbA1c mulai naik, nomor 1 yang kena adalah mata. Mata dulu. Ya, retinopatik diabetes. Syaraf-syaraf mata tuh yang halus itu langsung mulai kabur pandangan gitu. Penyebabnya apa tuh Pak biasanya? Kalau kenapa dia bisa kabur kan? Kalau gula kan pankreas ya dari bawah. Kenapa kok bisa lari ke mata? Jadi glukosa yang nggak bisa masuk ke sel karena insulinnya nggak cukup. Kan harus ada rasio yang tepat antara apa yang kita makan itu menjadi glukosa dengan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kalau rasionya nggak sesuai, misalnya makannya banyak, makannya misalnya 3 piring, insulinnya hanya buat cukup 1 piring. Oh ya, ada 2 piring. Ya, jadi 1 piring ini masuk ke dalam sel, yang 2 piring ini nggak dapat insulin, temannya pasangannya dia muntah di darah. Sampai ke otak, jadi stroke, nanti ada yang di halus yang di mata, ada yang di ginjal, ada yang di jantung, tergantung dia nyangkutnya membusuknya di mana. Dan dia membusuk itu ya, makanan membusuk Pak. Ya. Yang akhirnya menyebabkan itu ya Pak tadi ya. Jadi dan yang di mata kita tahu sangat halus. Makanya saya senang keluar produk Transurfactor Vista ya, itu untuk makula, untuk syaraf mata yang di belakang lensa mata kita. Ya, saya konsumsi Vista gila-gilaan gitu. Karena saya nggak mau kehilangan pandangan saya. Gitu. Iya betul. Ya. Yang terakhir. Yang terakhir ini adalah buat ibu-ibu yang melahirkan, apabila melahirkannya bayinya lebih di atas 4 kilo, bayinya beratnya lebih dari 4 kilo itu tanda diabetes. Bukan malah bagus gitu Pak, kalau bayi kan lahir besar gitu sehat. Iya, tapi ada berat ideal buat bayi, ideal juga buat ibunya tidak terlalu besar. Tapi kalau ibunya diabetes, anaknya juga besar. Ya, kita punya saudara ya Rob ya, gitu ya, lahirnya 6 kilo. Ya, jadi bayi yang terbesar dilahirkan di rumah sakit St. Carolus. Ya, jadi tante saya itu jadi kan Carolus itu seberangnya UI ya. Iya betul. Jadi mahasiswa itu banyak dibawa dokternya, dosennya nih dikasih contoh nih, ini diabetes. Sering dikunjungi sama mahasiswa waktu itu. Gitu. Jadi buat bahan ini ya karena ibunya diabetes. Tapi sekali lagi bukan hanya ini teman-teman ya. Jadi teman-teman ada gejala mungkin yang unik ke tiap orang, lain-lain berbeda-beda gitu. Tapi ini yang paling sering. Ya. Yang paling umum yang paling umum. Yang biasanya kita pasti ketemu nih kalau ada gejala-gejala seperti ini, mungkin teman-teman semua bisa aware gitu ya, mulai cek-cek lagi gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak alat-alat cek sendiri ya Pak, mandiri ya gitu ya. Jadi kita nggak perlu harus ke lab atau segala macam, kita untuk langkah awal bisa ke situ dulu gitu. Kalau yang nomor 5 saya mau tambahin, kalau sakit sakit terus gitu ya, teman-teman harus periksa. Kenapa? Karena kalau kita ada luka di daerah situ, itu biasanya jadi serius lukanya ya. Luka di kaki yang mungkin kebuka gitu ya. Kebuka, kukunya lepas, gampang infeksi dan lukanya basah terus. Itu hubungannya sama diabetes. Ya. Nah ini gejalanya. Ya. Nah inilah tadi. Nah ini komplikasinya sekarang. Tadi gejala, sekarang komplikasinya. Yang akhirnya menyebar kemana-mana jadi apa ya? Ini kenapa diabetes disebut ibu dari segala penyakit? Karena gara-gara tadi rasio insulin dengan glukosa yang tidak benar itu, tapi nyebabin alat-alat kita yang lain satu badan itu jadi bermasalah. Ya ada orang yang kena, yang paling umum nomor 1 mata, retinopati gitu. Ya HbA1c yang paling rendah
itu menyerangnya mata dulu gitu. Ya. Jadi penglihatan turun, udah agak gelap, nggak berani nyetir malam gitu ya. Itu beda. Orang di sebelah kita ada motor sebelah kita nggak lihat gitu ya. Gitu. Stroke ya, pembuluh darah di otak juga sangat halus. Ya, jadi stroke itu ada dua, karena ada yang tekanan pecah, ya, tapi juga ada karena gula, karena yang tadi glukosanya rusak, pembuluh darahnya rusak akhirnya pecah. Seperti yang di mata gitu. Ya. Penyakit mulut jelas ya, karena kita pakai terus mulut jadi gampang luka. Di mulut orang diabetes giginya bisa tanggal mendadak. Ya. Orang diabetes biasanya banyak ompongnya. Saya udah satu di belakang. Berarti indikasi ompong itu maksudnya artinya emang dari gusinya itu jadi lemah, akarnya itu jadi lemah. Dan di situ pembuluh darah kan. Iya. Di situ juga, dan kalau di situ hancur ya udah, kualitas gusinya megang giginya jadi nggak benar. Iya, bencak gigi. Ya, jadi orang diabetes juga salah satunya giginya bermasalah. Perlu dicurigai juga soal itu ya Pak. Nefropati diabetik atau adalah ginjal. Ginjalnya fungsinya menurun. Nah ini sangat serius kalau ginjal fungsi udah menurun sampai titik tertentu, nanti nggak cukup untuk nyaring racun-racun dari badan kita, detox ya, detox racun kita. Akhirnya kita harus nyaringnya di luar atau hemodialisa. Itu cuci darah. Itu hidup udah kurang seru ya. Udah nggak bisa nikmatin hidup lagi deh ya. Ya, kemudian disfungsi seksual tadi udah saya jelaskan. Neuropati diabetes syarafnya terutama di kaki yang paling jauh itu kita mulai nggak berasa sakit, nginjek paku, nginjek besi panas, mulai concern ya. Itu artinya syarafnya daerah situ sudah kena juga gitu ya, kardiovaskuler. Nah ini serius ya. Kalau pembuluh darah yang di jantung yang jadi rusak, gimana jantung kita ya, seperti itu. Dan ini jantung ini ngeceknya gampang. Kalau cek dokter penyakit dalam, kalau cek pasien diabetes gimana? Suruh tiduran di ranjangnya dia buka kaki kita langsung. Kaki kita hitam enggak? Kalau kaki kita hitam artinya apa? Aliran darah kita ke situ nggak lancar. Berarti gangguannya dari jantung. Dan jantung itu akhirnya gara-gara dari diabetes itu. Ya, biasanya disuruh rekam jantung habis itu. Dicek masih berapa. Jadi efeknya kemana-mana ya teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang buat kita anggap main-main. Tapi kita bisa siasati, kita bisa hadapin. Seperti kita bilang tadi di awal ya. Nah, ini sedikit apa itu sih diabetes dan organ apa yang berhubungan. Ya, ada satu organ di badan kita yang menghasilkan hormon insulin, namanya pankreas. Ya, seperti ini ya. Nah, ini dia. Dan di dalamnya itu ada sel-sel ini. Ya, namanya sel beta Langerhans. Dia yang memproduksi hormon insulin untuk jadi pasangan dengan glukosa kita, jadi katalisator bisa masuk ke dalam pintu sel kita, gitu. Ya, jadi ini dibutuhkan supaya jadi katalisator untuk glukosa bisa masuk ke dalam sel dan menjadi energi. Ya, tapi kalau kita makannya kebanyakan, pankreasnya produksinya udah maksimum. Ada aja makanan yang nggak dapat pasangan insulin, nah itu yang muter tuh, yang membusuk di mana? Membusuk ke pembuluh darah. Ya, jadi berarti makannya kebanyakan. Nah, gimana sekarang strateginya misalnya sekalian nyambung Iya, betul. Gimana orang yang sudah sakit diabetes nyiasatinnya gimana? Makanya kalau banyak dokter diabetes, dokter penyakit dalam, disuruh juga ke ahli gizi. Pasangannya dokter gizi. Kenapa? Dokter gizi akan minta kita makannya bukan 3 kali, tapi 5 kali. Justru makin banyak. Tapi sedikit-sedikit. Porsinya ya.
Kenapa? Jadi misalnya 60% di pagi, 60% di siang, 60% di malam. Jam 6, jam 12, jam 6. Di tengahnya jam 9 sama jam 2 siang itu ada makan lagi. Tujuannya sedikit ya, makan snack, makan buah apel, makan apa, supaya pankreasnya yang tinggal mungkin 60-70% bikin insulinnya masih ngejar. Dibanding kalau kita makan satu piring full, ya. Tapi kalau makan lebih sedikit, tapi berapa jam makan lagi, karena insulin bikin terus. Ya, jadi insulinnya masih ngejar. Jadi biar nggak memperberat kerja insulinnya. Ya, gitu. Kalau sekaligus kita makan besar, nah ini takutnya teman-teman ada yang terbuang. Ya. Apalagi kalau kita udah makan pagi, siang kurang, makan malam balas dendam. Ya, itu yang repot. Ya, bahaya sekali itu. Ya, jadi langsung banyak, jelas-jelas pankreasnya nggak ngejar bikin hormon. Berarti kuncinya emang kalau orang diabetes itu adalah dia harus disiplin ya, disiplin. Pak, ya? Makan jam berapa? Kalau nggak bisa bagi jam 9 jam 10 susah bawa snack dari rumah susah, ya udah makannya sesuai jamnya. Kalau bisa makan malam terakhir jam 6 sore. Jangan lewat. Saya aja kalau tes gula di rumah, kalau saya lewat dari jam 6 jam 7, gula darah saya pagi lebih tinggi dibanding kalau saya sebelum jam 6 jam 7. Lihat aja nanti. Iya. Jadi jangan ada istilah kayak tadi Pak David bilang ya, balas dendam nih. Kadang kita kayak mungkin kerja gitu ya Pak ya. Kerja sibuk, makan siang sampai lewat, akhirnya udah sore, udah jam 4 nih, akhirnya balas dendam nih. Wah ini buat siang nih, ntar sore jam 7 udah makan lagi gitu ya. Kalau saya Mas Inggris, saya pakai strategi seperti pepatah Cina bilang. Kalau pagi itu makan kayak raja. Kalau makan siang, makan kayak orang biasa. Makan malam, makan kayak pengemis, kayak orang miskin yang nggak punya makanan. Makin lama porsinya makin turun, karena pagi kita masih kerja harian. Iya, masih aktivitas ya. Makan agak banyak boleh. Iya. Makan siang makan kayak orang normal. Makan malam kayak makan orang nggak punya. Ya, karena tinggal tidur aja, tinggal istirahat aja. Iya, benar. Ya, gitu. Oke. Ya, itu bisa dipakai juga, misalnya gitu. Kalau kita nggak bisa makannya sama gitu, iya. Oke, mendingan ini dimakan pagi, yang berkualitas gitu. Iya. Baik, sip. Apa lagi nih Pak? Mungkin kita bisa tahu nih. Nah ini dalamannya bedanya satu tipe 2 ya. Tipe 1 dan tipe 2. Tadi tapi lebih karena yang ini karena kerusakan oleh gaya hidup, pankreasnya ada, tapi ini kurang. Pankreasnya, insulinnya ada tapi kurang karena makannya kebanyakan. Terlalu banyak. Ya, kalau ini karena tidak bisa menghasilkan insulin. Memang karena kelainan. Kelainan dari awal, dari muda. Dari awalnya. Ya. Jadi ini biasanya kelihatan dari kecil kalau yang keturunan ini ya, atau autoimun. Kalau yang ini biasanya sudah agak dewasa baru makannya banyak. Ya, tapi ini saya juga bilang keturunan juga. Kalau tipe 2 keturunan apanya? Keturunan gaya hidupnya. Orang tuanya makan 5 kali, ke Jawa berhenti terus, makan terus. Ya, di sini ada suike, di sini ada, benar nggak? Ayam Mbah Cemplung. Ya udah, sekeluarga diabetes. Jadi budaya di keluarga itu juga harus benar. Harus benar ya Pak. Apalagi sekarang ada istilahnya kan sekarang kalau seorang ikut sosial media kan nih Pak ya, banyak tuh Pak ada namanya wisata kuliner nih. Iya, wisata kuliner. Ya kan kita lihat kadang nih Pak, saya pribadi kadang kalau suka lihat di Instagram gitu ya kan, suka ada di story gitu atau di feed gitu kan, kita cari gitu ya, wah itu banyak banget tuh yang food vlogger kan, kalau kita lihat, bakso enak banget kayak ini gitu kan. Akhirnya beli jajan kemana macam gitu. Itu normal Mas ya. Boleh aja kepengen, tapi kita tetap tahu batasnya. Oke, yang penting disiplinnya tadi kuncinya. Jangan makannya jadi 5 kali sehari. Pas lewat nih makan lagi yuk. Jangan gitu. Harus teguh gitu sama disiplin. Gitu. Mungkin kadang ada istilahnya apa ya? Kadang sebenarnya makan itu kita cuma lapar mata doang gitu Pak ya. Betul. Sebenarnya cuma pengen gitu ya, begitu udah makan kayaknya udah kenyang banget gitu ya. Iya, ternyata nggak sesuai ekspektasi kita. Iya, benar. Rasanya begini aja. Iya, benar. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ini apa ciri-cirinya ya. Biasanya ini muda, ini udah dewasa ya, tipe 2 itu
nggak ada riwayat keluarga karena riwayatnya keluarganya tadi kalau ada riwayat tuh riwayat makan-makan, riwayat budaya yang salah, habitnya gitu, tukang makan semuanya gitu. Biasanya kalau keluarganya sebesar pintu semua ya begitu juga gitu. Ya lama ya gejalanya pendek-pendek, membutuhkan insulin dari muda kalau yang tipe 1 nggak ada cara. Ya nggak bisa diobatin, pakai obat nggak bisa. Kalau tipe 1 harus pakai insulin. Sudah nggak bisa pakai obat? Nggak bisa, emang pankreasnya nggak bisa pakai insulin. Jadi harus benar-benar pakai hanya insulin. Ya betul, harus ini dan insulin itu bagus teman-teman ya. Jadi bahkan sekarang approach-nya itu sedikit dirubah. Dulu orang anggap insulin itu udah kiamat lah gitu kalau pakai insulin. Tapi sebenarnya sekarang dokter udah mulai berubah, bahkan pasien awal dikasih insulin supaya diabetesnya tidak memburuk lebih cepat. Makin parah. Iya, karena orang dikasih obat, orang disuruh diet dulu nomor 1. Iya. Nggak bisa diet. Gaya hidupnya gitu. Dia sales. Tiap hari harus traktir klien, ajak makan keluar, kita tahu sendiri lah budaya di sini ya. Makannya bisa berapa kali gitu, ngopinya bisa berapa kali gitu. Nggak bisa dirubah. Disuruh olahraga, nggak ada waktu. Pulang kantor udah malam, pagi udah jalan lagi. Gitu. Weekend udah penuh acara buat keluarga. Ya, kemudian dokter jadi ngasih obat dong. Nggak mau ya Pak, nggak ada pilihan. Obat, tapi itu menurut saya tidak menekan hanya gejalanya aja, tapi tidak menyembuhkan. Nggak nyelesain masalah intinya. Penyebab diabetesnya kan bener kan? Makan tadi ya, aktivitas kurang segala macam. Kalau kenyataannya kenapa orang sampai pakai insulin, karena obatnya tidak efektif. Ya, kalau sudah tidak efektif, dokter pakai insulin. Mau nggak mau, dan itu momok buat sebagian orang, apalagi orang yang takut disuntik. Tapi teman-teman, saya pernah kena stroke diabetes, ya. Dan diabetes. Pernah stroke diabetes. Jadi saya waktu bedanya sama stroke biasa, karena emang diabetes dan stroke gitu ya Pak? Iya, jadi orang bilang stroke ringan. Nah, saya pernah waktu itu tahun berapa ya? Saya masang atap baru, atap di carport. Waktu itu rumahnya nggak ada carportnya, ada garasi dalam, tapi garasi luar mobilnya kehujanan. Saya mau nambahin itu, jadi ada tukang kerja, saya ngeliatin ke atas, dia kok ngeliat saya pusing. Akhirnya saya ditolongin sampai duduk gitu kan. Terusnya saya 2 hari itu hampir muntah terus gitu. Akhirnya dibawa ke UGD, ternyata gula darah saya tinggi. Itu waktu itu berapa bulan saya tidak ke dokter, dan ngelewatin akhir tahun. Waktu itu saya pensiun, ada pesta, ada Natal tahun baru, ada saya ulang tahun, ada segala macam. Itu makan terus, ada Idul Fitri, waktu itu lebarannya nempel. Makan terus berapa bulan. Udah ke kontrol lah ya. Udah ke kontrol. Jadi pas saya dicek tinggi gitu. Nah itu dibilang mereka stroke diabetes gitu. Stroke diabetes. Nah, hubungannya tadi sama ini ya, saya agak ini dikit karena kejauhan nih ceritanya, agak lupa dikit tadi lagi ngomongin apa sebelumnya. Stroke ya, stroke diabetes. Iya, stroke diabetes. Oke, anyway, nanti kembali. Saya tadi mau ngomong itu karena ada satu dari pikiran dari di ujung kepala bahwa nanti mau nyampe ke situ. Nanti kita ingat lagi ya Mas ya. Sorry. Saya lanjut dulu biar nggak makan waktu. Dan ini kalau yang tipe 2 ini karena tadi ya gaya hidup, yang ini tadi karena kalau tipe 1 adalah kebanyakan beberapa kasus kondisinya autoimun atau. Nah ini kalau dia imun menyerang si pankreas berarti nih Pak, kalau autoimun ini. Iya, jadi ada yang tipe 1 itu karena autoimun Pak. Itu ada penelitiannya. Ada penelitian. Iya. Jadi imun kita yang harusnya dia ngelindungin malah justru menyerang pankreas. Si pankreas sehingga si pankreas bisa produksi insulin. Oke.
ini masalah ya. Jadi di sini kalau saya lihat itu berarti mungkin produk kita masih bisa membantu di situ. Kalau yang autoimun ya, kalau yang bukan autoimun itu tetap harus insulin. Ya. Oh sorry, saya mau ini. Jadi saya ingat lagi sekarang. Jadi pada saat itulah saya disuntik di IGD, saya disuntik insulin. Ya. Dan saya juga waktu itu termasuk orang yang takut sama jarum. Bayangin suntikan insulin itu seperti apa ya? Ternyata nggak seperti jauh-jauh seperti ini. Kecil banget. Nah, kenapa tadi saya bilang dokter sekarang mulai pakai insulin itu di depan? Karena orang pakai obat aja tuh banyak yang nggak sembuh. Jadi untuk mencegah kerusakan organ-organ lebih lanjut, insulinnya dikedepanin. Sekarang saya udah tahu berapa dokter yang begitu. Iya. Jadi jangan alergi, ya, karena insulin itu menurut saya sih bagus. Ya, kalau obat itu kimia, dan hanya tidak membuat pankreas kita jadi bagus, nggak bisa obat itu. Ya, hanya bikin gejala-gejala kitanya aja yang berkurang gitu. Jadi istilahnya ketika nanti mungkin ada teman-teman di sini yang ada kasus entah mungkin sendiri atau mungkin keluarga atau mungkin teman-teman yang lainnya gitu ya. Dia dikasih, wah saya harus kasih insulin tuh, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir banget gitu ya. Justru itu untuk istilahnya langkah pertolongan pertama nih ya kalau orang yang memang udah. Kalau dibawa masuk rumah sakit karena tinggi, dokter kasih insulin kok langsung. Nggak nunggu pakai obat dulu gitu, enggak. Iya, justru jangan takut, jangan gitu ya. Takut. Ditolong dulu orangnya, diturunin. Oke, sip. Ya. Oke, berikutnya Pak. Ya. Nah, penyebabnya kalau yang diabetes tipe 1 ada keturunan. Ya. Kalau tipe 2 itu obesitas, makanya kita juga orang diabetes tuh harus selalu jaga berat badan kita. Kalau bisa selain ukur gula, nimbang berat badan juga. Jangan lebih dari body mass index kita, indeks massa tubuh kita. Ya, jadi berat badan dibagi tinggi kuadrat. Itu nanti masih ada rumusnya. Itu angkanya harus angka sekitar berapa gitu. Ya, kalau di luar itu kita mulai kegemukan sampai obesitas. Nah, kenapa hubungannya obesitas dengan diabetes itu? Karena kalau di orang obesitas itu organ hati yang tempat buat nimbun glukosa yang berlebihan di dalam darah itu penuh dengan lemak. Jadi gulanya nggak bisa ketimbun di situ. Kenapa orang yang obesitas gulanya lebih tinggi kadar gulanya dibanding orang yang nggak obesitas. Jadi jaga berat badan teman-teman ya. Itu harus ya. Jadi selalu ngecek BMI itu ya Pak. BMI. Berat badan ideal paling bagus. Ya, kalau kita udah tahu kebanyakan, berarti gue kurang gerak atau kurangin makan pilihannya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya jangan, kadang sekarang orang mikirnya pengennya kurus gitu ya. Justru kurus jangan kurus ya Pak, harusnya ideal ya. Ideal. Betul. Ya. Itu lebih sehat ya. Betul. Ya. Idealnya udah sangat paling bagus lah ideal. Ya. Kurang aktif bergerak. Nah, ini dialamin semua orang. Kalau kita menua, aktivitas kita berkurang kan? Ya kan? Mulai 40 ke atas, kalau orang di perusahaan mulai menduduki naik terus jabatan. Akhirnya jadi tukang kasih komando aja kan, jadi jenderal di kantor. Yang bergerak siapa? Timnya. Iya. Kita turunnya sekali-sekali aja gitu, ya kan? Nah, itu aktivitas berkurang. Kalau di sini saya sarankan olahraganya yang dibanyakin. Ya, kompensasi aktivitas kita. Kalau enggak nanti angka gula darah kita pelan-pelan naik. Pasti semua orang gitu. Ya. Dan kalau aktivitas sudah berkurang, olahraganya enggak, makannya tetap enggak seimbang. Saya makan dikurangin juga, udah nggak butuh tenaga segitu banyak. Tapi enggak, makannya tetap, malah mungkin lebih banyak. Ya, gitu. Ya, jadi ini aktivitas hubungan aktivitas dengan diabetes
obat-obatan tertentu pasti ini salah satu approach dokter yang nomor 3 menurut saya dari makanan, olahraga, obat. Kalau 2 ini udah nggak nolong ya. Terusnya di dalam penelitian ada juga korelasi dengan merokok. Wah, menarik nih. Ya, benar. Biasanya kan kalau diabetes tuh kan karena makanan ya Pak ya. Iya. Kita makan minuman yang gula. Betul. Ini merokok nih. Ini merokok. Saya nggak bisa jelasin juga kenapa. Tapi tahu ada statistiknya, ada korelasi kalau ngerokok gula darahnya juga lebih tinggi daripada orang normal. Nah, jadi kan bagus alasannya kita berhenti ngerokok juga. Iya. Ya, nggak ada gunanya makanya buang-buang aja gitu, sampai bikin kita sakit gitu. Kadang kan orang ngerokok bilangnya, oh saya kan kurus badannya merokok gitu kan, nggak sarapan hanya merokok aja, tapi ternyata gula darah juga tinggi ya. Salah juga kalau orang kurus berarti bukan kena diabetes. Banyak orang kurus yang diabetes. Diabetes benar. Iya, jadi itu. Jadi nggak jadi patokan ya. Nggak jadi patokan. Ya. Orang diabetes umur 40 ke atas enggak juga. Ya, kalau 18 tahun udah diabetes banyak kasus sekarang. Ya, terutama anak-anak obesitas. Kita kasih makan sampai anak kita melembung. Dari kecil, dari kelas 6 SD beratnya udah 80 kilo, 100 kilo. Ya, ngeri lah ya. Iya. Ya. Terusnya kebiasaan kita alkohol itu kalaupun minum itu tapi gulanya sangat tinggi. Ya, jadi kalau bisa minuman itu soda, apalagi ya botolan-botolan minuman teh-tehan itu itu gulanya pernah ada saya lihat tuh gambarnya setiap minuman Coca-Cola gulanya berapa, itu berapa sendok makan gitu. Ini berapa sendok, ngeri ngeliatnya. Menarik nih Pak David tadi betul-betul nyebutin kalau ngomongin minuman apa segala macam itu kan tadi kan berapa sendok gula nih. Nah sebenarnya yang normal itu manusia nih kayak kita nih, yang normalnya nih Pak sehari itu berapa sih harusnya gula yang kita bisa asup nih gitu sehari, dalam satu hari berapa sendok sih sebenarnya? Kalau saya sendiri nggak pernah ngukur sampai ke sendok. Ya, saya hanya asumsi konsumsi gula itu dari makanan. Ya, dan makanannya saya nggak mau terlalu pakai banyak gula. Ya, jadi ngurangin makanan-makanan manis. Ya, contoh kalau saya makan gudeg, makanan Jawa Tengah, saya langsung cek gula gitu biasanya. Iya, cenderung manis kan. Saya mau tahu gula 2 jam sudah gula sewaktu saya jadi berapa gitu kalau habis makan gudeg. Habis makan apalagi ya manis-manis gado-gado misalkan. Gado-gado ya, masih kue-kue ya. Kue basah. Iya, itu biasanya tinggi gulanya. Karena rasa manis itu rasa yang membuat kita kepengen kan makan. Pengen lagi. Enak memang gitu rasanya. Tapi kalau udah lama biasa minum nggak kurang manis oke juga kok. Iya. Saya minum udah nggak pernah yang manis sekarang. Balik lagi karena habit sih Pak. Karena habit. Hanya masalah butuh 21 hari jadi biasa. Iya. Apalagi sekarang anak-anak kita gitu ya, mungkin yang buat teman-teman yang udah punya anak itu yang udah mulai masuk usia SD, SMP, SMA kan sekarang ya kita lihat aja ya di mall gitu jajanannya, apalagi kalau nggak boba, ya kan ala-ala Korea gitu kan, boba, Thai tea lah, macem-macem matcha, green tea yang gulanya mungkin kalau saya lihat gitu ya, saya pernah lihat itu Pak di mall dibikin gula plus tambah lagi susu kental manis, tambah lagi susu full cream, tambah lagi bobanya mudah-mudahan. Wow, luar biasa. Saya kalau diajak minum kayak gitu-gituan, saya minta yang paling sedikit gulanya. Kan ada levelnya tuh. Iya benar. Ada yang less, ada yang half, ada yang macam-macam tuh. Saya minta yang paling sedikit apa? Itu. Yang less. Kalau bisa no sugar ya. Kalau bisa bahkan no sugar, cuman kadang-kadang jadi rasanya jadi pahit banget. Aneh. Nah, kalau kopi contohnya saya nggak bisa minum kopi pahit. Saya tetap harus ada gulanya. Ya. Tapi ada orang yang bisa minum kopi pahit. Itu heavy coffee drinker yang bisa minum kopi pahit. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Oke. Ini tadi komplikasi. Komplikasinya nih. Tadi udah ada grafisnya di depan ya, tapi ini jangka pendek. Semua gejala diabetes tuh kita ngalamin tadi ya komplikasi, dan kita akan ngalamin dehidrasi. Ini untuk jangka pendeknya nih Pak. Jangka pendek. Karena kita akan banyak pipis, akhirnya jadi cairan di dalam tubuh tuh jadi kurang.
Dan kalau cairan dalam tubuh jadi kurang, bahaya sekali teman-teman. Darah kita akan jadi lebih kental dan darah akan bekerja jadi jauh lebih berat, pompa darah. Jantung kita itu satu pompa yang cuma segede kepalan tangan ini pompa 8.000 liter sehari. Karena dia 24 jam. Dia 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Ya. Gitu. Jadi kalau diukur itu 8.000 satu tangki Pertamina itu, iya, 8.000 liter 8.000. itu dipompa sama jantung kita yang kecil selama biasa. 24 jam. Jadi kalau ini sampai gagal, sampai lemah, ini bahaya sekali. Ya. Nah ini dia nih yang perlu kita tahu nih. Ya. Luar biasa. Jadi efeknya kita harus sering minum. Saya kalau pipis banyak malam, habis pipis saya langsung minum 1 gelas lagi. Gak apa-apa, saya nggak peduli saya harus bangun lagi pipis lagi, tapi saya nggak boleh deh. Kekurangan cairan. Iya. Kayaknya nggak enak gitu, kayaknya kembung, tapi banyakin minum, banyakin minum. Ya. Kemudian koma diabetes. Apalagi koma. Iya, jadi ada orang suka nggak sadar karena diabetes. Mungkin ada gangguan-gangguan yang menurut saya gitu. Suplai darah yang lebih kental itu mensuplai darahnya ke otak itu jadi bermasalah dan akhirnya suplai oksigen kurang juga. Jadi kurang. Nah ini yang ngeri. Ya, dan infeksi. Kalau infeksi artinya luka, karena orang diabetes luka banyak. Nah teman-teman jangan hanya lihat luka yang di luar. Luka itu kayak puncak gunung es. Ya, di atas setitik di kulit kita, di dalam. Nah, apa saya harus minum, kalau minum ini 2, saya harus pasangin dalam sama tri. Tri itu yang komplikasinya itu tuh tri yang handle. Ya, karena tri bisa regenerasi sel kita, proteinnya. Ya. Jadi kalau nggak dapat ini, itu harus jalan terus, harus minum terus. Ya. Jadi mulai aware juga tuh Pak ya, katanya tadi Pak David bilang kalau dokter mau periksa tinggal buka kakinya ada hitam-hitam enggak gitu ya. Nah itu mungkin juga aware juga buat kita semua kalau misalkan dia sering cek gitu ya. Kulit kita mulai hitam, dokter udah curiga tuh, ini jantungnya bener nggak? Dia bilang. Kalau periksa, boleh mau jujur, orang yang diabetesnya parah, kakinya hitam semua. Ya. Mulai ngecek kaki nih kayaknya. Suami harus dia tahu nih. Para suami sering ngecek kaki. Atau jangan-jangan sering keluar rumah tapi nggak pakai kaos kaki, itu hitam. Itu belang namanya. Beda, hitamnya bukan karena hitam gosong karena matahari ya. Itu rata. Ini hanya bagian bawahnya. Dan gelap sekali warnanya. Gitu. Beda ya Pak, kelihatan beda banget. Ya. Nah ini jangka panjang nih Pak. Jangka panjang, ya ini udah sangat serius sampai ginjalnya rusak, ya. Dan ginjal ini alat buat filter darah kita dari vital sekali nih Pak ya. Ya, bisa. Saya punya beberapa teman yang nggak ada dari hemodialisa, saya pakai intri dia nggak mau, hanya karena saya ceritain masalah healing crisis. Oh, gue nggak mau, gue nggak suka orangnya kalau ada rasa sakit. Gue nggak bilang, nggak apa-apa mas, itu normal karena semuanya jadi ketahuan yang ada di badan lo. Iya. Ya, nggak usah ditakutin, lebih penting ginjal lo kan. Tetap dia nggak mau minum. Udah beli 1 paket yang personal basic, nggak diminum loh sampai dia meninggal. Sayang banget ya. Iya, saya bingung juga. Orang sampai ketakutannya gitu dengan rasa sakit. Padahal juga istilahnya udah sakit, udah cuci darah. Mungkin kadang gini juga nih Pak ya, kadang saya juga mungkin buat sharing ke teman-teman juga yang lain, kadang ada yang ngalamin kayak gini juga. Sebenarnya orang sakit itu kan karena mungkin investasi dia dari dulu tadi Pak ya. Kayak tadi Pak David cerita kan, karena pola hidup dari kecilnya makan nggak teratur, gedenya kerja udah berantakan pola makannya, geraknya kurang, akhirnya tiba-tiba begitu divonis ya udah gitu kan, tinggal terima gitu. Tapi tiba-tiba untuk dia mau sembuh lagi, jangan sakit nih kalau bisa lagi, udah nggak bisa. Itu sulit ya, sulit ya. Karena begitu banyak masalah yang harus kita selesaikan, tentara imun kita harus selesaikan, dan pasti akan ada detox, pasti akan ada healing crisis.
Oke, yang berikutnya apa nih Pak? Mata tadi retinopati diabetes ya, karena pembuluh darah mata tuh mulai rusak, syaraf mata tuh mulai rusak, pandangan mulai kabur, nanti dokter minta di laser kiri kanan gitu. Iya, itu namanya yang glukoma itu ya Pak? Iya, glukoma, katarak keluar semuanya. Katarak, gitu. Glukoma tuh tekanan bola mata naik. Kalau katarak tuh penumpukan kayak lemak-lemak itu juga salah satu diabetes juga bisa. Iya. Itu di otot mata sampai otot matanya susah membuat pupil matanya bukan tutup gitu. Nah itu jadi ilmu baru buat kita tuh. Jadi orang katarak semua, tuh bisa jadi indikasi juga tuh orang itu diabetesnya tinggi atau gula darahnya tinggi. Ada katarak yang problemnya lain, tapi kalau diabetes jelas mempercepat katarak. Oke. Ya, jantung. Kerusakan jantung jelas ya, otot-otot jantung bisa rusak, yang nggak dapat makanan, dan juga pembuluh darah jantung, ya bisa rusak. Pembuluh darah jelas kemana-mana, dan amputasi. Ujung-ujung kalau kita nggak merawat sama sekali, kita sampai amputasi, makin banyak dan orangnya meninggal pada satu titik gitu. Ya, kalau kita ini nggak ini. Oke. Ya. Nah ini hubungan HbA1c tadi. HbA1c itu apa sih? Kalau saya bilang bikin simpelnya, rata-rata gula darah kamu selama 3 bulan terakhir. Pas kamu ngecek 3 bulan ke belakang itu ketahuan. Kadang-kadang ada dokter, kadang kita suka takut sama dokter ya. Kita mau ketemu dokter, kita cek lab dulu yang sewaktu yang gula darah puasa, itu kan bukan 3 bulan. Iya. Bagus ya, ya jelas sehari sebelumnya dia diet. Jadi cheating tuh Pak ya? Iya, tapi dokter saya minta HbA1c. Ketahuan 3 bulannya, oh kamu makan nih, kamu pesta ini. Gak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin, ya, Mbak Yohana ya. Benar ya, jadi ini range-nya nih, tuh normal tuh sampai ya 6,5 lah, gitu ya, 6 nih, itu orang normal. Oke. Ya. Yang pre-diabetes. Pre-diabetes, mulai orang-orang yang mulai pelan-pelan naik tadi aktivitasnya karena kurang gitu ya. Mungkin ini ambang batas nih kan Pak ya, pre-diabetes ini ya, mesti waspada nih. Mesti waspada nih gitu. 7 harusnya udah 8 udah diabetes. 8 sudah masuk diabetes. Oke. Lanjut Pak, mungkin kita lihat. Berikutnya. Nah ini tadi hubungannya HbA1c sama penyakit. Kita lihat yang paling cepat naik yang grafik yang mana? Yang merah kan, yang pink kan? Yang pink, iya. Ya, yang pink itu adalah retinopati. Ke mata ya. Nomor 1. Kalau HbA1 kita naik nih, ini di bawah nih, skala HbA1c itu yang di bawah. Ya. Tuh. Oke. Ya. Dan ini resikonya yang naik yang mata duluan. Lebih tinggi mata. Ya, di statistik ya di rata-rata orang. Yang kedua, nefropati. Apa tuh? Ya, ginjal. Ya, yang ketiga syaraf. Ya, yang ketiga neuropati. Tadi yang di kaki udah nggak berasa segala macam. Ya. Dan keempat mikroalbuminaria, itu ginjalnya bocor. Paling menakutkan. Serem-serem ya. Saya jadi bocor protein. Langsung cepet ya. Pokoknya berikut. Jangan lupa nih. Oke. Nah ini cegahnya sih terus terang tipsnya. Banyak tipsnya ya. Tapi saya lebih senang pakai gambar ya. Nah itu deh. Iya. Gitu. Nomor 1 mulai cek gula darah. Rajin beli itu masing-masing. Gak perlu ke lab. Murah meriah. Bu Ratu udah beli tuh. Ya kan kita makan bebek. Ini nggak promo ya, nggak ada promo. Ya. Terusnya cek berat badan, punya juga timbangan di rumah. Kenapa? Karena kita harus ukur berat badan kita itu adalah di sini. Body mass index ya. Berat badan kemana yang kiri ya? Kilogram di atas. Berat badan. Tinggi sentimeter di sini. Iya. Jadi tahu tinggi kita, tarik misalnya tinggi kita 170 misalnya, ini di sini tengah-tengah, beratnya misalnya 70. Nah, ini masuk nih overweight. Oh. Ya, 70. Di atas 100. Itu 80 tadi Pak.
sorry, ini kan sini. ini kan 60, Iya. 80, misalnya 70 sini. Iya 70. 70 ke 170. Tuh, masih masuk di coklat ini. Oh. Artinya overweight. Overweight. Yang pink itu obesitas. Ya, yang sana. Iya. Makanya lihat angka-angka itu, lihat nggak, 16,5, 25, 30 itu tadi dari berat badan dibagi tinggi kuadrat. Oke. Body Jadi mass- mungkin body bisa mass- cari rumusnya nih di googling ya. 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 Oh healthy. Oh, Selesai healthy. barisan. Jadi ada juga kekurangan berat badan tuh, underweight. Kalau di bawah 16,5 tuh kekurang. Ya, paling bagus adalah tuh healthy weight. Ya. Kalau Jujur sama diri sendiri ya. jujur sendiri, pakai grafik ini aja. Jangan coba menolak kenyataan ya. Ya. Tadi kenapa kita harus nimbang berat badan? Karena orang yang gemuk, orang yang kegemukan, hatinya keisi lemak, jadi nggak bisa nyimpan buat gula darah yang kelebihan. Ya, jadinya gula darahnya jadi lebih tinggi, tetap beredar di pembuluh darah, merusak organ-organ. Ya. Jadi hati-hati, tidur harus cukup. Nah, kadar tidur cukup nih Pak. Kadar tidur cukup tuh yang gimana sih Pak? Nah, ini kan kadang banyak nih pertanyaan. Ada yang mungkin emang karena dia kerjanya dibalik nih Pak. Ada kayak teman saya. Dia malamnya kerja karena mungkin kantornya di luar negeri. Jadi ikutin jam sana. Begitu pagi dia tidur. Nah, itu gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Ya. Yang penting cukup atau gimana? Jadi itu masalah kebiasaan Mas Ingrid ya. Jadi kalau kita ada orang yang kerjanya malam, dapat shift malam misalnya jam 6 sore sampai ya jam 4 mungkin kayak perawat gitu ya, atau dokter jaga misalkan. perawat. Ya istirahatnya juga dibalik. Iya, pas lagi pagi, mestinya dia harusnya istirahat. Karena kerjanya malam, dia malah jalan-jalan, ya repot. Berarti istirahatnya nggak ada dong. Nggak cukup. Iya. Yang tidur yang istilahnya kategori sehat itu deh Pak, berapa jam sih sehari? Yang cukup bikin Anda segar. Ada orang bilang 2 jam cukup, tapi menurut saya nggak cukup karena 2 jam. Iya, karena ada yang bilang kayak gitu tuh. Iya. Saya 2 jam aja kayak enak banget, nyenyak gitu. Nah, itu sebenarnya cukup atau? Kalau dia dari berbagai teorinya ya, kalau yang untuk sampai memperbaiki semua di dalam otak kita itu kalau komputer itu di defrag. Ya, jadi pagi kita besok pagi itu otak kita udah fresh banget. Itu butuh yang 8 jam. 8 jam. Ya, kita masuk ke deep sleep. Jadi level-level tidur pun juga ada macamnya. Ya, ada gelombang alfa, beta, gamma, dan kita yang paling dalam. Artinya kalau kita bangun itu bangunnya. Gitu. Tapi orang yang gampang bangun gitu, itu sebenarnya belum benar-benar tidur ya. Iya. Nah, kalau bisa tidur sampai level itu. Itu total istirahat. Ya. Gitu ya. Iya. Sampai benar-benar pules banget lah ya. Iya. Gitu. Ada orang yang bahkan tidur kan kayak bilang di bom sebelahnya juga nggak bangun. Sampai ada kebakaran mungkin. Sampai ngiler-ngiler ya. Kalau kita nggak bisa tidur seperti itu, jamnya dipanjangin. Ya. Jadi antara jumlah sama kualitas. Iya. Ya, kalau kualitasnya kurang, jumlahnya Jumlahnya. Itu aja. Sip. Ya. Kemudian tadi makanan yang paling penting kuat ya efeknya kalau diabetes. Paling gampang orang disiplin makan, diet. Jadi kalau bisa mau bagus ke dokter gizi, tapi zaman sekarang di internet penuh dengan menu buat orang diabetes, buat orang kolesterol itu banyak sekali. Dan rumus gampangnya kalau bisa setengah piring. Nah, catat nih ya. Kalau bisa setengah piring itu sayur, fiber, serat, buah, sayur. Jangan setengah piring atau lebih itu nasi, jangan. Iya. Orang Indonesia nih. Iya, orang Indonesia. Makan kita nasi, dari kecil gitu kan. Gak makan gitu. Gak makan, gak nendang gitu. Emang bener gak nendang, cuman tapi lama itu masalah biasa kok. Kalau udah lama-lama kita nggak usah kaget, kurangin aja. Sampai jatah kita, kalau dokter gizi saya bilang 200 gram. 200 ya.
mangkok yang paling kecil, mangkok di ukuran warung Padang deh, rata, nggak boleh muncul rata, itu nggak boleh nambah. Itulah sisanya itu lauk, kalau bisa sayur yang banyak. Seperempatnya boleh daging, protein, ya telur, kacang-kacangan. Nah, sambal nih kawan Mbak Nuril, nasinya bakal nambah pasti. Oke, Pak, bagus nih pertanyaannya Pak. Sambal Pak, Indonesia itu kan terkenal kalau nggak ada sambal tuh enak gitu ya. Asal nggak pakai nasi boleh. Pakai sambal aja sama lauknya. Tapi kalau sambal sih biasanya nasi jadi lahar, jadi semangat jadi Pak. semangat. Apalagi kan Indonesia tuh sambal macam-macam Pak, sambal mangga, sambal terasi, sambal dadak, wah macam-macam gitu ya. Ya. Dan jangan lupa kalau bisa ini kan apa ya, main meal kita pagi, siang, sore. Tadi inget yang jam 9 sama jam 3 sore tadi. Oh iya. Ya, biskuit yang buah, rendah gula, rendah garam, buah, apel 1, ya gitu. Oh iya, kalau ngomongin buah nih Pak, ini kan ada juga saya sering dengar buah itu juga bisa memicu diabetes, benar nggak sih Pak? Ada buah yang bisa memicu gula darah tinggi? Ada buah tertentu yang bisa. Apa nih yang kita harus hindari nih kalau orang-orang yang udah itu? Ya, buah nomor 1 durian ya. Ya. Buat penggemar durian. Karena rasanya manis seperti itu dan beralkohol. Gulanya makin naik. Ya. Untung saya nggak suka durian. Ya, saya suka, cuma udah jarang lihat durian. Udah nggak kayak kuda lagi. Oh ya Pak ya. Terusnya durian tadi. Ya, buah-buah kayak nangka. Oh iya manis banget. Itu manis banget ya. Mangga juga ada mangga-mangga tertentu. Kalau bisa mangga tuh makannya mengkel. Saya malah lebih seneng itu, masih rada kurang manis. Mangga muda gitu ya. Mangga muda. Ya, rujaknya manis. Iya kan, balik lagi kan, sambalnya itu benar kan? Ya. Itu yang jadi masalah tuh. Pisang kalau terlalu matang, orang diabetes nggak boleh makan. Tapi pisang. Kulitnya sudah banyak bintik coklatnya. Oh itu jangan ya Pak? Ya, sekarang saya beli pisangnya masih hijau. Pisang itu satu-satunya buah di luar sudah dipotong, dia akan matang terus. Iya benar kan? Benar. Kalau kita beli pisang hijau, tetap jadi kuning di meja. Nah, pas masih hijau, mulai kuning sedikit, makan. Rasanya belum manis banget. Iya benar. Masih seratnya masih banyak. Agak keras juga. Glycemic index-nya kecil, rendah. Kalau yang sudah kuning, glycemic index-nya tinggi. Padahal kan kalau pisang kita tahu potasiumnya bagus tuh Pak. Potasiumnya bagus kan, kita butuh otak segala macam gitu. Pisang itu bikin pinter anak-anak. Nah, gitu. Boleh, karena belum ada ini masalah. Iya. Ya, anak-anak makan pisang tuh pinter buat otak. Pisang goreng. Ya. Apalagi pisang goreng. Ayo, gorengannya itu ya Mas. Nah ini nih, Indonesia tuh gitu Pak, suka nyari celah gitu. Iya. Saya makan pisang kok, iya pisang apa? Pisang goreng. Pisang tuh buah paling praktis ya. Iya. Dagingnya terprotek, kulitnya yang tebal, kita bisa langsung kupas, bisa langsung makan di mana aja. Betul. Gak perlu dicuci dulu, ya karena dagingnya steril, bersih dalam. Setuju. Jadi saya paling seneng bawa pisang kalau nggak sempat masak, beli praktis ya Pak ya istilahnya ya. Iya. Oke, tadi pertama durian, kedua nangka, ketiga pisang yang matang ya Pak. Mangga. Manis-manis saya. Ada lagi Pak kira-kira? Banyak sih sebenarnya. Semangka ya mungkin ya. Semangka enggak? Oh enggak Pak. Semangka malah enggak. Ya, kaliumnya juga banyak. Jadi mangga itu bagus. Padahal kan kayaknya kalau semangka tuh kan berair, manis banget gitu ya. Tapi gulanya nggak terlalu tinggi. Oh, tuh ilmu baru tuh. Iya. Kenapa? Semua warna kuning yang nggak boleh. Semua yang berwarna kuning. Nanas juga mungkin. Nanas tinggi ya. Nanas tinggi juga. Ya. Oh, oke. Semangka kuning Pak. Jadi yang aman apa kalau gitu? Paling aman apa? Pak? Apel, oke. Alpukat itu bagus buat diabetes sama yang sakit jantung. Jadi mulai banyak makan alpukat. Apalagi lemaknya juga bagus ya. Lemak bagus tuh. Pakai susu tapi
Tapi jangan dikasih susu kental manis. Ya. Jangan mesen alpukat kocok ya, tolong. Alpukat kocoknya jangan. Alpukat tuh belah dua aja, kan bijinya dikeluarin. Udah kita kerok pakai sendok aja. Makannya kayak gitu enak sekali. Ada yang ngomong sama saya makan alpukat juga kok mas. Iya di mana? Di Sinar Garut. Aduh, itu masalah. Itu masalah. Itu masalah. Alpukatnya udah bener, cuma kental manisnya itu yang banyak gitu kan. Sinar Garut ya. Terusnya lanjut lagi. Kita harus aktivitas fisik. Oke. Ya, kalau kerjaan kita apalagi kalau kebanyakan duduk di kantor, nggak bergerak, dan kita jarang juga pindah ke divisi lain ngecek ini, cek itu, ya tolonglah gerak badan ya, olahraga. Katanya 30-45 menit per hari. Ya. Ingat ya, dicatat garis bawahin 30-40 menit per hari, bukan kalau ingat. Ya. Apa seminggu sekali ya. Ya, kurang. Itu investasi kita buat badan kita sendiri, ya. Kenapa? Car free day doang gitu ya. Ya, seminggu 2 minggu sekali kurang banget, Mbak. Kurang banget. Kayak gitu. Nah ini kalau kayak orang-orang kayak sekarang kan juga di sosial media nih, mungkin teman-teman sebagian ada yang punya Instagram gitu kan ya. Itu banyak kok tips-tips olahraga, gimana caranya olahraga buat yang karyawan di kantor gitu ya. Apalagi mungkin ada yang kerja kayak tadi Pak David cerita kan nggak bisa kemana-mana. Olahraga buat rebahan juga ada. Telemarketing gitu kan, misalkan harus di meja terus gitu kan, atau call center kan nggak bisa kemana-mana tuh, harus duduk. Nah itu ada olahraganya mungkin yang bisa cari-cari lah. Di internet banyak sekali. Banyak ya, di YouTube, di Instagram banyak banget. Ya, kalau saya sukanya yang minute walk. Minute walk. Iya, sama Mike siapa gitu. Oh. Jadi kita jalan di tempat dan hanya butuh 15 menit. Oh. Ya, tapi sudah kalorinya sudah kebuang seperti kita jalan 1,5 mil. Oh, 1,5 menarik kali tuh. 1,6. Boleh nanti pada minta linknya nih. Ada yang buat perempuan, ada yang buat laki. Oh, menarik tuh. Pasang Minggu depan YouTube. mungkin kita ada ini. Bisa pasang YouTube sih. Minggu depan kita Nggak pakai baju tapi bisa. Itu ya. Oke, lanjut lah. Nah, ini tadi hubungannya juga sama merokok. Jadi tuh a deadly combination. Ya, udah diabetes ngerokok lagi. Aduh, jangan deh. Ya. Nah. Saya pernah ngerokok juga, tapi saya berhenti ngerokok sebulan sebelum saya nikah. Ya, jadi saya udah 30 tahun. 30 tahun berhenti. Ya. Ini tadi minuman ya, dan alkohol itu makin tinggi, gulanya juga makin tinggi. Ya, kita harus tahu setiap minuman itu alkoholnya berapa persen. Dari yang paling ringan, bir yang light gitu, bir yang liquor, terus mulai minuman beralkohol sampai spirit itu tinggi-tinggi semua. Sampai ada yang kita bilang 40% proof gitu ya. Itu tinggi banget. Termasuk bersoda, minuman bersoda gitu-gitu. Termasuk bersoda ini nggak termasuk di sini, ini alkohol, tapi juga yang kadar gulanya tinggi ya. Kalau ini karena alkohol itu gula. Ya. Gula. Jadi mulai rajin-rajin lihat kalau beli minuman di Indomaret, mulai lihat tuh belakangnya ya Pak ya, ingredientnya tuh. Betul. Sekali masih ingredient. Beli coklat, lihat speknya, gulanya berapa gram. Mulai ngeliatin gulanya berapa gram, gulanya berapa gram. Ya, nanti mungkin tadi pertanyaan Mas Inggris, satu orang konsumsi gula berapa, nanti saya coba cari dulu ya. Normalnya rata-ratanya berapa konsumsi gulanya. Jadi kamu pikir udah berapa, udah makan berapa nih saya sehari? Nah, itu ya Pak ya. Udah lebih atau masih boleh? Oke. Ya. Dan yang terakhir kita sampai pada stress management. Ya, kalau orang stresnya tinggi, gula darahnya juga naik. Aduh. Ya. Jadi ya sama kayak penyakit jantung. Korban di harapan kita itu kebanyakan 70% karena stres jantungnya, bukan karena kolesterolnya, bukan karena hipertensinya, bukan, tapi karena stresnya. Ya sama, gula itu juga. Ya harus ngurangin stres kita. Kalau semua orang stres, ngapain kita stres sendiri yang lebih tinggi?
Bener, semua orang stres kan? Iya. Di rumah, di kantor, mertua, anak, ya, kolega, tempat kerja, mitra kita di sini, ya ada problem ini problem ini, kita stres kan? Mana yang duluan kita harus ini, gitu ya, bantu belum ke upline segala macam gitu. Tapi semuanya orang begitu. Iya. Semua. Dan kalau Pak Sadik bilang apa tuh? Kalau kamu penuh problem berarti kita kurang prospek. Kalau kita prospek, kita pasti nggak tahu problem-problem itu, benar? Iya betul. Iya. Luar biasa. Kalau kita penuh problem berarti kita kurang prospek. Kebanyakan bengong gitu. Banyakan banget. Jadi nggak ada yang dipikirin, akhirnya mikirin anak buah. Akhirnya pikiran Iya. gitu ya Mbak, kemana-mana Karena ya. kurang yang kita harus kerjakan. Ayam kalau bengong mati ya. Ya. Gitu. Oke. Ini cara mencegahnya lah ya. Oke. Nah ini tipe 1 udah pasti pakai insulin karena keadaan pankreasnya itu. Ya. Tapi ada orang juga nyoba transplantasi sel betanya itu diambil dari orang lain yang mau ngasih. Oh, itu Gitu. bisa ya Pak? Iya, karena dia pikir dia rusak. Akhirnya Satu jalan mungkin transplantasi. dapat donor dari orang lain, ya. Pankreas. Nih, transplantasi selnya atau transplantasi pankreasnya sama sekali. Ya. Dan ini juga ada inisiatif dengan pakai stem cell. Stem cell teman-teman pernah dengar ya? Ini stem cell yang beneran ya, bukan stem cell yang dari produk-produk ya. Stem cell itu kalau kita tahu itu hanya orangnya sendiri waktu dia lahir itu disimpan. Oh. Ya, di Indonesia mungkin baru di RSCM ya. Tapi di luar negeri itu udah biasa. Di Singapura kebanyakan dulu orang Indonesia kaya-kaya dan itu mahal. Di bank stem cell. Waktu kita lahir itu disimpan, orangnya sendiri bisa pakai, kemudian ibunya, kemudian siblingnya, adik kakaknya, kemudian bapaknya terakhir. Orang lain nggak bisa. Jadi harus ada koneksi darah. Satu darah gitu ya. Gitu. Apa gunanya disimpan? Untuk membuat organ baru. Kalau ada organ kita yang gagal, stem cell ini bisa bikin hati baru, pankreas baru, itu yang sekarang lagi dijajalin. Gitu. Tapi bukan yang dari tanduk rusak, ya, bukan yang dari ganggang, ya, segala macam di luar sana gitu. Ya. Kalau saya nggak percaya terus terang. Ya. Gitu. Oke, ini diabetes tipe 1. Dan hanya sampai 22 tahun disimpannya. Saya bingung, kenapa stem cell-nya hanya bisa sampai 22 tahun? Kenapa saya juga nggak tahu. Ada istilahnya ada expirednya juga ya ya. Gitu. Nah, kalau sakitnya sesudah itu, Nah, itu yang repot. Ya. Oke. Oke. Yang lanjutnya. Kemudian, nah ini tipe 2 biasanya begini, dokter ngasihnya diet atau olahraga dulu, ya, terusnya nggak mempan nih, gulanya terus naik, dikasih satu Obat dulu. Kemudian nggak mempan juga, tambahin obatnya, multi obat, dan digabung mulai dengan insulin. Malam, yang paling parah insulinnya 3 kali sehari. Sebelum makan disuntik dulu. Untuk mencegah gulanya naik. Iya, sebelum naik udah dibikin dulu. Makan habis itu. Supaya tidak kelebihan yang merusak alat-alat tadi. Jadi kita kan nggak mau teman-teman ya. Gitu. Jadi mendingan kita yang pertama lah. Iya, itu Diet dulu. sama olahraga, disiplin. Makanya saya bilang tadi orang diabetes itu bisa hidup dengan Kuncinya diabetes. disiplin. Ya, kalau kita disiplin. Kita harus keras sama diri kita sendiri. Yes. Orang lain pergi nonton, kita harus olahraga. Enak banget sih lu pergi-pergi terus. Gua harus olahraga, harus di atas sepeda itu, sepeda statis segala macam, atau jalan atau apa. Ya. Kita nggak minta penyakit ini gitu, tapi kita punya. Ya. Kalau kita masih punya kewajiban ke istri, ke anak, suami, ya kita harus terima. Harus disiplin sama diri sendiri. Oke. Nah, berat badan tadi ya nambah, memperburuk ya, tidak aktif secara fisik ya. Makanan makin gak sehat. Makanan paling sehat adalah makanan rumah.
jangan makan di luar. Maaf, baik restoran, terutama restoran Padang ya. Kalau saya lebih senang restoran warteg daripada restoran Padang. Terus kenapa? Kenapa tuh? Restoran warteg itu dibikin terus baru terus. Habis bikin baru. Kalau restoran Padang, ya habis simpen. Bener? Dipanasin lagi, digoreng lagi, diangetin lagi. Iya, bukan soal santannya, bukan, tapi soal freshnessnya, soal kesegarannya. Kalau warteg itu habis selesai, bikin baru lagi dia. Ya. Atau kalau saya lihat turnovernya jauh lebih tinggi. Jarang warteg tuh yang habisnya berhari-hari nggak habis-habis gitu. Enggak. Ya. Jadi kalau di rumah kan kita bikin baru terus kan. Iya. Paling masuk sekali kulkas udah. Angetin, diluarin langsung habis yang kedua. Dan lebih tahu bahan-bahannya ya. Iya, dan nggak mungkin istri kita, ibu kita, anak kita masak pakai bahan-bahan yang berbahaya kan kalau di rumah. Pasti bahan-bahan yang terbaik gitu, nggak ada pengawet, nggak ada perasa, nggak ada apa. Jangan sasanya Ajinomotonya yang banyak. Ya, gitu ya. Kita suka makan ini ya, apa? Indomie ya. Indomie itu makanan paling umum buat semua orang. Kalau nggak sempet masak Indomie, mie instan. Mie instan. Tapi kita tahu tuh di bumbunya itu kenapa bisa rasanya sampai kayak begitu. Gurih. Itulah begitu gurihnya. Itu pasti MSG-nya banyak banget, teman-teman. Ya. Dan MSG itu sudah ada penelitiannya untuk kanker otak. Ya, jadi berbahaya. Ya. Nah, ini tadi banyak berat badan. Ini rumusnya yang tadi ya, BMI ya. Berat badan. Rumusnya ini hasilnya. Yang normal angka kita harus dibagi itu. Berat badan dibagi tinggi kuadrat. Tinggi dalam meter. Misalnya 1,7 kuadrat. Itu di bawahnya apa Mbak? Ini berat badan di atas dibagi itu. Hasilnya kalau normal tuh 20 sampai 25. Ya. Kalau 25 sampai 30 udah kelebihan. Di atas 30 sudah sudah obesitas. Ya. Jadi tinggi kita nggak mungkin nambah kan? Iya. Berat badan yang nambah turun lagi, benar? Tinggi udah mentok, udah 17 sudah. Tingginya ke samping, Pak. Ke samping salah. Ya, itu. Ini pertanyaan yang saya suka ditanya dan saya suka saya ngarepin orangnya bisa nerima kenyataan ini gitu. Ya, sel beta Langerhans yang udah rusak nggak bisa diperbaiki. Udah rusak ya rusak. Kita punya 70% sel beta Langerhans yang masih baik, itu yang kita pertahankan. Dengan caranya apa? Makannya tidak terlalu banyak dan makannya dikurangi porsinya tapi ditambahin ke jam 9. Digeser. Ya, jam 12, jam 3 digeser. Supaya pankreasnya ngejar, nggak kerja terlalu banyak, nggak makin parah kondisinya. Kalau saya strateginya begitu. Ya. Jadi intinya kalau diabetes itu ketika orang itu sudah mungkin divonis sama dokter diabetes, berarti untuk kemungkinan dia kembali normal udah nggak mungkin ya Pak ya? Susah. Bisa hidup normal, tapi nggak mungkin pankreasnya normal. Oke. Nah, jadi normal hidupnya, secara kualitas hidup ya, dengan syarat-syarat tadi kondisi, ya, disiplin dan sebagainya. Ya disiplin gitu ya. Gitu. Nah, ini di bawah ya, diabetes dapat dikontrol disehati dengan hidup yang baik. Ya, jadi makanya judul kita hari ini kan tadi diabetes dan bagaimana kita bisa hidup ya secara kualitas hidup lebih baik, walaupun berteman dengan diabetes. Oke. Ya, berdamai dengan diabetes. Berdamai dengan diabetes tadi. Oke. Jadi tujuannya kita berdamai dengan diabetes, sel pankreas kita nggak semakin rusak. Kalau kita nggak mau merubah hidup kita, pankreas kita makin rusak, akhirnya kita full insulin 3 kali kalau mau makan. Dan itu sangat repot. Bayangin kalau kita harus traveling kemana-mana bawa itu terus, insulin itu harus dingin, disimpannya. Nggak mungkin bawa jadi kemana-mana bawa cooling box terus. Ini sangat tidak praktis. Iya, betul. Kalau di rumah oke, kalau kita mau pergi gimana? Iya. Jadi jangan sampai ke kondisi itu, ya.
Nah ini produk kita sekarang, Ini salah ini satu realnya ya, baru dibeli nih, habis di solusinya. rumah. Ya, ini yang kita punya yang khusus untuk pankreas, Bapak Ibu ya. Ini dia di Indonesia sama seperti di Malaysia 2 botol, tapi di Amerika, di Singapura itu 1 botol karena kita regulasinya berbeda ya. Jadi vitamin mineral itu tidak boleh dicampur dengan herbal, makanya bisa. Iya. Ya. Jadi kalau di Amerika dia 1 botol ya. Boleh ya, karena regulasinya membolehkan. Tapi di perut kita memang dicampur juga. Iya. Kalau kita pindahnya storage-nya yang beda. Ya, gitu. Oke, kita mulai ya. Iya. Nah, ini dia tujuannya kita minum ini karena kita mau ningkatin produksi atau sensitivitas insulin. Produksi insulin oleh pankreasnya atau sensitivitas insulin di sel kita yang terima itu dia lebih responsif. Pas insulin datang dia lebih ngebuka, lebih cepat gitu ya. Merubah penyerapan gula ya, jadi tidak terlalu banyak menyerap dan merubah pergerakan sel glukosa. Itu yang kita dapatkan dari produk ini ya. Nah, ini apa sih yang ada di dalamnya? Kandungannya nih. Ya, gitu ya. Ada ini yang 1 botol. Yang glukosnya. Yang glukosnya aja. Yang ini. Ya, yang warna ini kuning. Nanti ini dia isinya. Ya. Ada ekstrak Indian India, kemudian ada daun gymnema, ada biji fenugreek, kemudian ada buah pare itu mengandung insulin katanya, saya suka banget. Ada ekstrak temulawaknya, ada ekstrak ginseng dari Korea, dan tentu saja ada transfer factor IXM yang di sini. Ya, gitu. Transfer factornya gabung dengan yang herbal. Udah nyampur. Karena vitamin mineral nggak boleh gabung dengan herbal. Ya. Gitu. Nah, apa nih Pak nih khasiat masing-masingnya? Nah, ini semua terkenal selama lama sekali ya. Fenugreek fenugreek ini bisa ngerubah, dipakai di terapi Ayurveda dulu, zaman dulu, untuk orang berpenyakit gula. Jadi penyakit gula itu dikenal bahkan dari sebelum Masehi. Orang sudah sakit gula. Sudah lama banget. Jadi karena sama orang dulu sampai sekarang sama, masalah makanan, masalah aktivitas gitu ya. Jadi fenugreek itu dipakai ya. Gymnema itu penghancur gula. Ya, terkenal herbal yang bisa menghancurkan gula. Juga memperbaiki sel beta. Sama juga dengan fenugreek. Ya, meningkatkan sensitivitas insulin. Begitu juga dengan Indian Kino. Pare itu dipakai karena dianggap ada insulinnya yang di luar tubuh. Insulin itu ada di pare. Makanya saya senang sekali kalau istri saya malas ke pare. Kalau saya keluar, saya nyarinya pare duluan. Nggak mungkin di restoran ada pare kan. Jadi nyarinya di warteg. Di somai ya? Somai ada. Somai ada. Somai pasti harus order ada parenya. Iya. Gitu. Kita bumbunya juga. Iya. Pakai bumbu. Saya nggak tahu orang kok ada yang nggak suka pare, ada yang pahit. Itu kan sih cara ngolahnya ya, supaya nggak pahit. Kalau saya suka sekali. Ya, temulawak ini enak sekali. Kita pakai temulawak banyak sekali ya, tapi kebanyakan untuk imunitas tubuh ya, untuk anti. Tapi juga ternyata baik buat diabetes. Ginseng ini energinya. Ya, orang diabetes gimana tadi salah satu gejalanya? Lemas. Ngantuk. Jadi ginseng punya peranan di situ. Selain juga buat insulinnya juga. Ya, dan transfer factor IXM. Ya, itu udah pastinya buat imunitas daerah pankreas, target khusus untuk di situ. Ya. Itu yang saya bisa jelasin dari sini. Nah, ini satu-satu. Ya, tadi fenugreek ini apa ya? Oke, ini bentuknya seperti menurunkan glukosa darah, pengobatan efektif. Nah, ini sudah dipakai sudah dari zaman sejak ancient in India sama Cina tuh udah pakai ini udah berabad-abad. Ya. Ini pare. Ya. Oke. Umum nih di Indonesia. Meningkatkan kontrol gula darah pada penderita tipe 2 ya, mengandung insulin.
bahkan untuk bisa juga meredakan infeksi HIV ya. Ya. Oh, luar biasa. Membantu perbaikan sel beta Langerhans. Gymnema penghancur gula, mengurangi rasa manis, ya, membentuk sel beta pankreas yang memproduksi insulin, simulasi produksi insulin, ya, mengurangi penyerapan gula. India Kino. Nah, ini kalau Pak Kur Burwatu tahu nih, kenapa saya sih sudah ubanan dari tahun kapan saya udah ubanan. Ya saya nggak tahu saya kapan kena diabetes, tapi saya pas saya pindah kerja tahun 2000 saya baru tahu saya ada diabetes ya. Dulu emang rambut saya udah banyak uban Pak. Iya. Nah, begitu minum ini karena ada Indian Kinonya, teman-teman lihat nih. Wow. Nggak perlu disemir ya Pak? Belum pernah nyemir. Wow. Dan saya nggak suka pakai pomade gitu-gitu karena saya nggak suka bantal saya bau. Iya. Gitu. Karena saya ingat waktu kecil saya dipakein pomade terus sama bapak saya karena dia pakai, saya juga dipakein gitu. Iya. Benci saya soalnya rambut saya melikat gitu Iya, atau lengket. bau, harus keramas habis itu. Ya. Jadi saya hanya keramas dan selalu nggak pakai styling, Iya. mousse gitu saya nggak pakai. Nggak pakai. Iya. Tapi ya kalau dicari ada mungkin satu dua Ada, gitu ya di iya. dalam gitu, tapi nggak kelihatan. Iya. Ya gitu. Dulu sih jauh lebih kelihatan uban. Oke. Ini bagus juga untuk tuh kaki gajah, banyak banget nih ya. Disentri. Disentri, diare ya. Selain ini bantu untuk meningkatin insulin dan segala macam. Ya. Jadi ini isinya luar biasa. Nah, ya. Oh, ini yang mahal. Yang mahal nih. Mahal ya. Kalau lagi lihat pameran ginseng tahu sendiri ya harganya ya. Harganya harga rumah, harga mobil gitu loh. Ya. Yang beneran Gitu. asli mahalnya luar biasa. Kontrol gula darah, sensitif pengeluaran insulin ya. Oke. Ekstrak Nah, buat detox, mengurangi inflamasi ya. Basmi jerawat, kalau saya langsung pakai tri mbak. Kalau anak-anak saya pakai tri, pada luluran pakai tri. Anak saya cowok dulu. Oh. Cuman kita tahu umur tertentu kan mereka pas Masa puber kan puber. langsung hormonnya. Saya sih polesin pakai itu semuanya tri. Kalau maminya pakai Belevi, kalau mereka pakai tri. Ekstrak sama Ada ya, alpha-lipoic acid ya. Ini serupa seperti insulin, meningkatkan seperti kesan insulinnya gitu. Ya. Jadi sel kita bisa lebih responsif ke glukosanya gitu. Ya. Ini vitaminnya, mineralnya, botol yang kedua nih. Gitu. Apa aja isinya? Ada vitamin B6, B12, penting banget buat imunitas ya. C dan E sama juga ya, tapi E itu juga khusus untuk kulit dan hormon. Ada potasium, ada magnesium yang dibutuhkan buat orang diabetes, ada zinc, ini buat imun tubuh, buat pria juga ada ekstranya ya, buat kejantanan. Ada niacin ya, vitamin B1, ada kapur dan ada selenium. Oh, lengkap banget ya. Jadi ini emang dipilihin sama For Life untuk yang penyakit itu. Jadi makanya saya minta kalau beli jangan hanya beli yang kuning. Satu paket. Vitamin mineral saya udah minum kok di rumah. Saya tanya sekarang lengkapnya. Kalau ini udah ditakar kebutuhan harian. Kalau kita ngarepin vitamin C dari buah, seberapa banyak buah kita minum? Kita makan tiap hari. Ya, mau berapa banyak jeruk yang kita harus makan? Gitu. Mineral, ya, yang dari zat besi, yang dari bayam, sekarang berapa banyak yang kita harus minum, makan. Gitu. Ya, udah dari sini aja. Jadi pasti cukup. Pasti kita penuhin kebutuhannya. Karena kalau dua penyakit ini ya, yang gula dan yang jantung, penyakit pembuluh darah itu badannya, proses di badannya harus benar dulu.
baru bisa efektif minum yang ini, minum yang CV. Saya juga bawa yang CV. Saya baru beli paket ini tadi karena di rumah habis. Jadi saya minum banyak sekali. Bisa saya banyak karena takut retinopati. Ya, CV. Ya, ini 3 plus. 3 sama Ya, bonusnya kan sama reading 1. Gitu. Tapi di rumah ada Renovo belum habis, ada Recall belum habis. Saya minum semua kecuali Belvi. Iya. Untuk wanita ya, Pak. Iya. Katanya bisa boleh buka, cuman saya nggak ada masalah sama keluarga. Gitu. Kenapa? Nggak seneng. Karena botolnya mirip sama si Iya, Iya. botolnya mirip, warnanya mirip. Ya, CV lebih merah, BV lebih pink. Pink, ya, betul. Ya, nggak apa-apa. Sejauh ini aman-aman aja ya, Mas ya. Asal istrinya nggak komplain, Mas. Lebih sensitif mungkin. lebih baper. Maunya biar lebih keren nggak CV ya. Ternyata ya malah dia lebih. Salah angkat. Iya. Aduh. Tulisannya digedein CV. Terus pakai spidol. Iya. Di atas tutup botol ya. Jangan sampai salah. Aduh, ya. Jadi teman-teman ya jangan dibeli terpisah ya. Kalau tanya buat gula jangan kasih tahu minumnya CV. Ya ada CV tapi kirimnya 2 botol. Jangan bilang 2 botol 1 botol itu jangan dijelasin gitu. Iya. Ya. Glukos dan vitamin gitu ya Pak, itu satu paket. Kardio, vitamin harus satu kardio dan vitamin, glukos dan vitamin. Vitamin boleh dikonsumsi dibeli terpisah buat orang yang nggak ada masalah bisa. Ini kebutuhan ini anak-anak juga minum. Untuk anak-anak. Ya. Istri saya minum, anak-anak saya minum semuanya. Betul. Ya. Iya. Jadi orang perlu asupan vitamin mineral setiap hari. Betul. Nah kalau kita minum ini itu kita memenuhi daily requirement-nya. Dan plusnya lagi, ini harganya ekonomis banget ya Pak ya? Banget, coba beli satu-satu. Coba beli satu-satu. Dengan merek-merek yang ada di brand-brand terkenal. Ini kan segini banyak nih. 120 kapsul. Vitamin mineralnya, coba beli satu-satu. Iya, mahal banget jatuhnya. Ya, nah ini jelasin satu-satu. Oke, ini mineral. Kromium, kromium tadi nggak ada gambar ya. Kromium ini selalu kalau kita lihat obat diabetes, kandungannya obat diabetes selalu ada kromiumnya. Ya. Ini tadi ngomongin vitaminnya Pak ya. Ini mineralnya nih, ya kan. Kalau tahu Amaril, Amaril, Glimepiride, ya yang biasa minum itu, Mbak Iwana ya, itu ada kromiumnya dalamnya. Ya itu untuk mencerna, makanya minumnya selalu sebelum makan. Kalau Amaril, kalau metformin selalu sesudah makan. Gitu. Ya, itu obat dokter itu ada ininya. Ya. Ya, ini saya bikin sendiri sebenarnya nggak ada aturan itu, cuman ini rekomendasi acuan aja ya Pak. Acuan aja. Kalau gula darahnya nggak terlalu tinggi atau bahkan orang sehat. Nah, mungkin ini juga ini ya, satu juga buat notes ke teman-teman semuanya. Kadang orang ngiranya nih, wah berarti saya nggak ada gula nih Pak, berarti saya nggak perlu dong minum ini. Nah sebenarnya perlu juga ya Pak ya, penting juga ya. Tujuannya untuk menjaga tadi. Iya, terutama jangan sampai masuk ke prediabetes. Itu tadi. Ya, aktivitas mulai berkurang, gaya hidupnya mulai mapan, ya. Tapi udah nggak ada waktu lah. Gitu. Artinya kan walaupun kita nggak punya penyakitnya, tapi palingnya kita punya pankreasnya kan Pak ya. Pankreasnya. Dan pankreasnya mulai kerja keras kan. Betul. Karena makannya tetap banyak, tapi aktivitasnya kurang. Oke. Ya, atau stresnya makin tinggi, posisi makin tinggi, gitu. Ya kan? Nah ini acuannya nih ya Pak. Ya. Jadi kalau kurang dari 126 pagi, cukup 1 pagi 1 malam. Kalau kita kan rumus rule of thumb-nya gimana, teman-teman? Rumus umumnya gimana? 1 botol ini sebulan.
Iya. Ini 120 berarti 120 dibagi 30 adalah 4, berarti 2 kali 2. 2 kali 2. Ya, tapi itu kalau orang normal cukup saya bilang 1 kali 1. 2 kali 1, maaf. Ya, kalau saya senang minumnya sebelum makan, pas perut kita kosong. Karena produk-produk Forlife tidak berbahaya sama sekali. Aman ya Pak ya? Aman. Kalau obat dokter kebanyakan sesudah makan. Dan kebetulan buat kita yang masih konsumsi obat dokter, makanya akan terjadi jarak. Dan itu bagus sekali kalau dipisahin, ya kan? Ini sebelum makan, obat dokter sesudah makan. Dan targetnya kita adalah supaya obat dokternya nanti kalau periksa lagi HbA1c makin turun ya Mbak ya. Mungkin yang mulai-ngulangin obatnya dia. Itu yang kita inginkan. Ya, obat gulanya makin turun atau insulinnya makin dikurangi sedikit gitu. Ya. Nah, untuk orang yang pre-diabetes ya, gula darahnya di antara 126 sampai 155. Ya. Nah, ini udah mulai minum normal. 2 kali 2 masing-masing. Jadi sekali minum 4 pagi dan minum 4 sore. Ya. Dan untuk yang di atas yang udah jelas diabetes di atas 155 gula darah puasanya, ya harus lebih tinggi itu. Lebih banyak. Ya, gitu. Ya. Dan paling aman apa? Maksudnya paling gampang apa? Forlife ini produknya paling gampang kita nyoba sendiri. Hari ini kita minum 3, benar ya Rob ya? Minum 4. Kita tahu kurang atau kebanyakan kita kurang atau udah cukup. Saya pasnya segini. Itu kita sendiri yang ngerasain. Tanpa bahaya, teman-teman. Ya. Tanpa perlu takut. Tanpa perlu takut. Kelebihan atau bukan keras. Ini cocok banget buat badan kita gitu. Ya. Jadi nggak perlu takut. Iya. Ya. Ini rekomendasi saya ya. Gitu. Jadi kalau mau nambah kan tadi yang terakhir gimana ya? Kan pagi malam ratain dulu, tambahin yang ketiga makan siang. Jadi 3 kali misalnya dari 2 pagi 2 malam coba 2 siang 2 pagi 2 siang 2 malam. Belum cukup 3 siang 3 pagi 3 siang 3 malam. 3 gitu ya. Nah, dan juga kombinasi dengan 3 factor formula minimum kalau orang diabetes. Saya minta yang 3 factor formula selalu nggak pernah habis di rumah. Karena ingat komplikasinya tadi, luka-lukanya tadi yang disebabkan oleh pembuluh darah yang makanan yang membusuk itu yang nggak ada pasangan insulinnya. Jadi nggak cuma diabetesnya Pak ya. Iya. Jadi perhatikan untuk komplikasinya ya. Kalau jangan sampai ada yang kita kena stroke, ya ginjal kita bermasalah, itu hanya tri yang bisa benerin. Ya, jadi komplit. Kalau ini lagi nggak ada, lagi habis, trinya harus minum bahkan dibanyakin gitu. Ya, di plus juga ada, ya plus juga nambahin energi, lebih berasa gitu kalau minum plus energinya. Saya minum ini, yang saya jarang minum tuh Riovida. Karena Kak Uce yang lebih sering minum Vida karena harus dingin segala macam. Kalau saya minumnya Prima Plus, CV, Recall, Renuvo, saya minum. Hampir semuanya Pak. Iya, semuanya pagi dan malam. Iya. Ya. Saya jarang minum siang karena jarang dibawa. Iya. Iya. Jadi di rumah aja, makanya pagi sama malam. Nah, itu tipsnya tadi ya buat konsumsinya. Jadi gampang, nggak usah susah-susah, coba aja, nggak bahaya. Nah, ini tadi alasan kenapa hubungan diabetes dengan obesitas. Ya. Ini saya ambil dari salah satu website yang cukup terkenal. Jadi ini agak panjang, tapi itulah. Orang dengan obesitas punya resiko 6 kali lebih besar diabetes. Jadi ya itulah BMI itu tadi harus penting banget dan jaga berat badan, jangan nambah terus. Kalau bisa masuk ke range yang ideal tadi Pak ya. Ideal. 20 sampai 25 tadi ya. Iya. Saya rekomendasi ini kalau untuk berat badannya
untuk menjaga ideal idealnya ya, okay. Bukan untuk otot, ini hanya untuk berat badannya. Iya. Karena ini kalorinya sangat terukur. Ya, jadi kalau bisa kita mulai dengan makan malam diganti ini. Nah, ini kombinasinya nih apa? Iya. Alternatifnya untuk misalnya mengatur pola makan iya, ini ya. Makan malam sama sekali diganti sama ini. Minum segelas aja. Sudah. Makan hanya makan pagi, makan siang. Jadi makan malam minum ini. Dah. Itu lihat aja. Ya. Kenyang banget nih. Kenyang dan langsung yang kelebihan itu dibakar dulu aja dari dalam badan kita. Beratnya turun pasti. Gitu. Tapi sehat turunnya. Tapi sehat turunnya. Kalau kurang paginya juga minum. Iya. Makannya hanya siang. Ya. Kenapa? Jangan lihat GoFood. Payah nih GoFood. Apa scrolling gitu kan. Modalnya berat nih GoFood ya. Gudeg lah segala macam. Ya. Jadi ini sangat luar biasa, sangat sehat ya. Kita lihat kandungannya apa aja tuh. Oh, ini ada vitaminnya juga ya, Pak? Iya. Lengkap banget. Ada TF-nya juga ya, ada transfer factor-nya tuh. 50 mg ya. Dari kedelai, soy protein ya. Oke, ada mineralnya juga, ada vitaminnya juga. Dan ada 2 rasa. Sekarang ada 2 rasa, bukan hanya vanilla, namanya coklat, tapi ada juga vanilla. Ya, tinggal pilih mau yang mana rasanya. Dan bukan hanya campur air panas, ya rasanya begitu aja teman-teman bisa bikin smoothies, bisa bikin puding. Tolong berkreasi sedikit biar nggak bosan. Ya, kasih buah, waduh lebih enak lagi. Campur kurma, pisang gini. Pisang, potongan-potongan stroberi, apel segala macam. Mantap banget, segar. Jadi dibuat enak aja, dibuat santai. Yes. Ya. Sampai segitu slide-nya. Kira-kira. Ya, terima kasih banyak Pak David penjelasannya luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Hari ini kita dapat banyak banget ilmu nih ya pastinya teman-teman ya. Jadi ilmunya tadi kita udah ngebahas tentang apa sih tadi yang penyebab diabetes ya kan. Terus jenis-jenisnya diabetesnya. Terus gimana nih cara tipsnya untuk kita bisa jangan sampai nih ya kita kena masuk ke yang tahapan prediabetesnya atau sampai benar-benar kalaupun udah diabetes apa yang harus kita bisa lakuin nih? Apa yang harus kita bisa jaga jangan sampai makin parah gitu ya. Ternyata memang diabetes itu udah nggak bisa istilahnya tadi ya Pak, kalau sel beta Langerhans udah kena ya itu udah nggak bisa kita balikin lagi normal atau regenerasi. Jadi harus jaga yang udah ada nih. Nah ini perhatian juga buat kita semuanya yang tadi tuh ya Pak David udah sampaikan. Ya salah satunya kita jaga dengan produk dari For Life ini ya kan, For Life Glucose sama Fitmin ini. Dan mungkin nanti kita di sini juga nanti ada sedikit testimoni ya, sharing testimoni dari beberapa teman-teman kita juga. Mungkin sambil menunggu nanti mungkin ada yang mau tanya mungkin di sini atau mau bertanya boleh Mbak Titi ya, silakan Mbak. Terima kasih waktunya. Pak David, saya tanya, kalau untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu apakah konsumsi dietnya sama? Terus yang kedua, apakah boleh aman minum Riovida? Gitu, untuk tipe 1 maupun tipe 2? Ya. Oke. Ya. Kalau tipe 1 saya agak pesimis ya untuk pakai glucose. Terus terang, saya akan lebih banyak pakai tri, ya. Dan Riovida jelas juga ada trinya sama jumlahnya ya kan, satu scoop itu dua kapsul sama kebutuhan 600 mg kita gitu. Jadi hanya masalah mungkin Titi refer ke gulanya ya. Ya, saya sih belum pernah ketemu orang yang masalah dengan minum Riovida gulanya. Ya, saya sih nggak pernah masalah juga gitu. Ya, jadi jawabannya itu kalau tipe 2 jelas pasti tipe 2 minum ini dan minum yang lain.
karena jaga komplikasinya. Juga komplikasinya yang lain juga boleh diminum kalau yang tipe 1. Cuman untuk pankreasepsis sendiri saya ragu kalau masih ini. Ya. Ya. Ya, factor. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, terintip. Ya, terima kasih. Aduh, yang nanya saya dokter ngeri. Ampun ini dok. pengalaman pasien saya Iya, yang usia 70 tahun ya. dengan gula darah itu hampir 500 ya. Oh, Kemudian saya berikan obat diabetik farmakologik ya, ya. obat kimianya. Dia punya hipertensi. Obatnya hipertensi saya juga berikan juga kimia juga. Tapi saya ditambah dengan glukos dengan tri. Jadi sebenarnya saya berikan paket hemat, yaitu tri glukos dalam sebulan, Pak David. Ini sudah berlangsung 1 tahun lebih. Tapi dengan biaya yang amat sedikit ya. Yang 1 bulan jadi 2 bulan. Yang glukos dengan tri-nya jadi 2 bulan. Sekarang hampir 3 bulan. Lucu gitu. Jadi tidak ada keluhan gitu. Pasien itu kalau udah habis balik lagi. Karena kan disupport oleh anaknya ya, Pak David. Yang saya tanyakan bagaimana ya? Kadang Lebaran saya hadiahkan vitamin gitu. Yang saya tanyakan itu adalah, kan tadi Pak David itu disarankan glukos dengan vitamin saja. Betul. Sedangkan dengan usia itu kan saya curiga ada resiko-resiko ya, kemampuan komplikasi dari diabetesnya itu sendiri. Jadi saya tidak berikan vitamin, tapi glukos dengan tri-nya. Bagaimana Pak David? Ya, kalau ada masalah dengan yang berhubungan dengan si pasien, dokter lebih tahu jelas kan, nggak boleh vitamin tertentu. Ya oke, saya setuju apalagi dengan usia gitu ya. Dokter yang lebih tahu ini boleh dikasih vitamin. Kalau ini saya anggap ini dosis orang normal, ya gitu. Kalau saya lihatnya dinilai dari ekonomis aja Pak. Oke. Karena saya merasa lebih butuh tri dibanding vitamin. Oh, ngeliatnya dari situ. Karena pasien tersebut hanya punya di support 1 juta. Jadi dalam 1 juta itu kita harus ngambil yang mana ya? Kalau 1 juta saya setuju. Jadi saya pakai tri dengan glukos saja. Betul. Ya. Kalau ada uang, ada rezeki, tambahin vitamin. Kalau saya hadiahkan Pak. Oke. Wah, luar biasa ya dokternya dia. Luar biasa, dokternya baik banget gitu. Mudah-mudahan dokter saya kayak gitu adik saya. Dikasihnya langsung ya Pak. Ya, nanti ganti dokternya saya ke dokternya dia. Biar dapat vitamin juga. Ganti dokternya. Oke. Ada Mas Budi boleh. Ya. Terima kasih Pak David. Iya. Apakah untuk penggunaan vitamin bisa diganti dengan Nutrastat? Karena Nutrastat kan juga ada kandungan vitamin dan mineral. Lumayan ya tadi ya. Tapi mungkin nggak sama persis. Tapi ya lumayan lah daripada kita kan juga masih makan vitamin mineral kita dapat vitamin mineral dari makanan kita kan, dari buah-buahan kita kan, dari susu kita segala macam. Mungkin masih oke Mas. Kalau saya nggak saklek. Ya. Tapi kalau nggak minum Nutrastat, ya hanya ngandelin dari makanan belum tentu cukup. Makasih Pak. Makasih Mas Budi. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Boleh? Ada yang mau bertanya? Gak ada? Kalau nggak ada, mungkin kita sedikit akan ada sharing nih ya mungkin. Siang hari ini kita mau dengar satu testimoni nih Pak ya. Betul. Cerita dari biasa, teman kita juga yang luar biasa, ceritanya mungkin ini juga bisa jadi satu pelajaran juga buat kita, inspirasi juga buat kita. Mungkin nanti kedepannya bisa untuk sharing tentang manfaat produk ini juga nih, yang mereka juga udah
yang nanti mau testimoni ini kita juga dia udah merasakan nih manfaat produk ini. Oke, dan gimana ceritanya beliau nanti kita dengerin sama-sama. Mungkin bisa kita undang ke sini Ibu siapa? Oh, Ibu Yohana, boleh Bu, silakan. Silakan Ibu. Silakan berikan tangan buat Yohana, silakan. Terima kasih Pak, waktu dan tempat. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera juga bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Gini ya. Sini aja. Nama saya Yohana, domisili sekarang di Bintaro, Tangerang Selatan. Saya berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi Jawa Tulen, Bapak Ibu. Jadi bermula dari dulu saya kenapa tahu bahwa saya ada diabetes, sebenarnya waktu hamil anak yang terakhir, yang Malika yang sekarang usia 10 tahun. Jaraknya sangat jauh dengan kakaknya yang sekarang 24 tahun. Waktu itu usia saya sekitar masih 39 ke 40 lah, hamil Malika ini. Jadi di situ dokter penyakit dalam. Karena saya waktu itu sempat ada beberapa keluhan gitu bahwa kok saya ada indikasi diabetes. Makanya selama saya hamil, saya diberikan insulin waktu itu Novorapid untuk ibu hamil. Jadi yang ada insulin yang memang untuk ibu hamil, ada yang tidak. Jadi bermula dari situlah, tapi dokter masih memperkirakan itu hanya hormonal, artinya saya belum diabetes, begitu ya dok, kurang lebih kalau ada istilah di kedokteran. Sehingga setelah melahirkan, beliau sudah menganggap bahwa saya dalam taraf wajar seperti manusia normal lainnya. Nah, terus gaya hidup betul bahwa saya termasuk diabetes tipe 2 yang memang gaya hidupnya nggak bagus banget. Kami kalau pergi kemana-mana harus makan Bu, kulineran dan ngapa-ngapain tuh harus makan. Saya ke mall nggak makan nggak bisa Bu, pasti makan. Pokoknya harus makan dan makan. Itu memang adatnya keluarga kami. Sehingga nggak salah bahwa eyang saya, kemudian bapak saya, adik bapak saya semuanya rata-rata diabetes dan berakhir stroke, kemudian meninggal. Dan rata-rata mereka punya komplikasi. Seperti halnya bapak saya meninggal di usia 50 tahun, itu kena komplikasi liver, baru 50 tahun meninggal. Kemudian barusan Juli 2021, tante saya, bule saya, itu stroke, kemudian komplikasinya ke arah jantung, meninggal. Barusan juga, semuanya rata-rata kena diabetes. Harusnya saya sadar, tapi saya nggak sadar Bu. Sampai kemudian tahun September 2020, kami sekeluarga bertiga, saya, Malika, anak saya dan suami kena COVID. Sehingga kan pasti mungkin dokter tahu kalau kita dapat suntikan obat paru dan lain-lain setiap hari. Kebetulan saya waktu itu sudah tangan 2 ini juga infus semua, dan insulin yang besar itu ya dok, itu sudah terpasang juga siap mensupport saya untuk kemudian ada obat-obat diabetes lain, karena di situ selain dokter paru, dokter penyakit dalam juga mendampingi selama proses pengobatan di rumah sakit tersebut. Nah, itu saya sudah dapat waktu itu masih Novorapid, itu betul 1 hari 3 kali, dan lantus malam harinya ya dok, kalau mau tidur. Jadi betul kata Pak David, repot banget. Tapi karena kita kondisinya nggak di rumah, dan itu pertama kalinya diberi insulin lagi. Terus kalau ada yang tanya, sebelumnya ngapain? Nggak mau minum apapun Bu. Saya benar-benar nggak minum apapun. Jadi 2020, terus kemudian suami juga sempat ventilator Bu. Beliau juga dapat pengobatan yang sama, bahkan lebih ekstrim. Nah setelah itu pulang terus ngapain gitu kan. Saya kebetulan November 2020 berhubungan lagi dengan Pak Budi Kwang. Terus saya ceritakan soal suami yang memang pulang masih membawa bakteri. Secara COVID-nya negatif sudah sampai 3 kali, itu sudah negatif, tapi pulang bawa bakteri. Terus aku mau ngapain nih, obat dokter mungkin juga nggak bisa mensupport semua. Dan saya pasti takut ke arah komplikasi yang lain. Jadi saya utamakan waktu itu untuk suami sebenarnya Bu. Terus kemudian
Saya sampai bilang, Pak Budi Kuang tuh kayak dokter saya. Setiap dosis-dosisnya pokoknya saya konsultasi sama beliau. Saya ikuti semua saran beliau sehingga saya setiap kali beli itu pasti paket, Bu, supaya bisa mengakomodir semua kebutuhan kami, termasuk untuk saya juga. Cuman waktu itu saya belum konsumsi glukos secara rutin, tapi untuk suami dan anak-anak termasuk saya, kita juga. Nah, sampai kemudian September 2021 kita check up. Saya bilang tadi kita check up semuanya, ketahuanlah bahwa saya HbA1c-nya 12,5. Jadi di titik mana tadi ya yang Pak David tulis? Ya Bu ya, 12,5 Bu. Dan saya santai aja hidup seperti ini yang kayaknya nggak ada orang kalau nggak tahu saya diabetes. Terus suami masih 6,6, maksudnya masih standar berarti. Lama-lama terus dari situ saya kemudian dapatlah namanya insulin Risodek yang terbaru, Bu. Kenapa saya diberi insulin? Betul kata Pak David bahwa nggak semua hidup kita berakhir dengan insulin. Artinya dokter akan menyesuaikan badan kita. Saya waktu diberikan insulin, karena kan usia saya udah di atas 40 tahun. Menurut beliau lebih aman pakai insulin daripada obat oral. Nah di situ saya merasa pertama kali benar-benar 12,5 itu agak sedikit down sih Pak. Saya sudah pesan sama suami, jangan bilang loh aku diabetes gitu. Pokoknya semua nggak boleh tahu, termasuk ke mertua dan lain-lain. Saya malu Bu, benar-benar kena diabetes itu saya malu. Terus saya sempat berdiam diri, tapi saya kan ingat bahwa setiap apa yang Tuhan berikan itu kan tetap harus disyukuri, termasuk penyakit. Itu saya lakukan. Selain ikhtiar dengan obat-obatan dari dokter, karena saya nggak mau ada komplikasi seperti keluarga, saya kemudian mengkonsumsi rutin semua produk For Life, hampir semua, mungkin yang belum recall Pak, mungkin nanti akan saya konsumsi. Ya. Tapi semua saya sudah konsumsi. Riovida saya minum sih, Bu Titi. Saya minum. Itu bahkan bagus waktu awal pulang ke rumah setelah COVID itu kan membantu slime keluar, kemudian batuk-batuk suami saya kalau pas batuk-batuk itu membantu sih. Saya bilang gitu. Jadi hampir semua sudah. Terus itu September 2021 HbA1c 12,5. Sekarang bulan apa? Juli ya. Juli 2022 memang bertahap sih turunnya Bu. Sekarang saya udah di angka 9. Artinya sudah banyak kemajuan. Terus pasti dong, tadi kan ada hipertensi, ada apa? Tidak ada Bu, sudah tidak ada. Terus kemudian semuanya membaik. Artinya yang dikeluhkan ada hipertensi, kemudian ada juga selain hipertensi Pak, kalau kolesterol. Nah itu semua membaik Bu. Ini ada hasil lab saya sih, saya tadi udah kumpulin dari itu. Jadi semua membaik. Aku rasa itu kan karena memang ikhtiar. Saya selalu minta sama Allah apapun ikhtiarnya tolong saya sertai dalam setiap ikhtiar saya apapun, termasuk pengobatan medis. Juga saya mencoba dari hampir semua produk For Life itu saya coba dan ternyata hasilnya signifikan. Dan Ibu seperti tadi Bapak David bilang semua pasti ke ginjal karena saya mengkonsumsi obat. Ibu tahu Bapak Ibu, semua insulin itu setiap, karena Risodek hanya pagi dan malam, jadi kita melupakan lantus. Lantus tidak disuntikkan, kan lantus itu untuk malam hari ya Bu, sebelum tidur. Itu saya hanya dapat 2 kali, jadi lebih nggak ribet Pak. Terus Risodek ini saat belum dibuka segelnya, betul harus di es atau kulkas. Makanya kalau saya ambil dari apotik, saya selalu harus bawa apa? Ya kayak gitu. Begitu dibuka saya pasang suntikannya, itu sudah bisa dibawa kemana-mana tanpa harus bawa es. Jadi sekarang perkembangan insulin itu jauh lebih baik. Tapi Risodek itu juga termasuk yang mahal. 1 pen 365.000. Saya hanya habis 3 hari harus habis. Jadi sebulan 10 pen. Berarti hampir 4 juta ya. Terus itu tadinya sampai suami saya bilang, ini kalau setiap bulan hampir 5 juta kan bisa buat ngangsur mobil. Saya agak sakit hati Bu. Waduh, aku pengobatanku dihitung sama angsuran mobil gitu. Jadi akhirnya saya memang upaya sih. Kebetulan sih itu semua sih disupport sama dari pemerintah sih Pak. Ternyata bisa Bu. Jadi bisa. Terus tapi kan saya nggak bangga Bu dapat setiap bulan 10 insulin gitu kan. Jadi saya tetap ikhtiar dan sampai sekarang pengobatannya dosis-dosisnya sudah mulai turun juga.
terus saya tetap ikhtiar dengan produk dari For Life itu, yang pasti kreatinin saya masih 0,4 tuh, artinya normal. Itu kreatinin kan kaitannya dengan ginjal, itu aja yang saya jaga Pak. Selain itu, kalau masalah tadi kayak apa ya, stroke diabetes, itu sebenarnya saya mengarah ke vertigo sih Pak. Pernah di 2019, tapi sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh. Karena waktu itu ternyata kalau setelah ditelusuri oleh dokter THT, itu saya ada pendengaran berkurang antara kiri atau kanan salah satu, dan itu bisa dicek. Jadi tidak semua vertigo atau itu ke arah syaraf. Saya semua mungkin kayak saya jadi belajar jadi dokter, Dok. Dari semua pengobatan saya belajar, dan saya googling. Saya senang sekali dengan Pak David karena Pak David juga detail. Karena pada saat kita sudah kena penyakit kan kita pengen tahu lebih jelas tentang itu. Dan satu lagi betul, tidak usah takut dengan insulin. Karena dengan perkembangan metode yang sekarang, insulin sudah sangat amat buat tubuh, dan nyatanya kreatinin saya terjaga. Artinya bahwa obat oral yang sudah tidak benar kita minum atau apa, ya sudah, berarti kita nggak usah pakai itu. Jadi kalau disarankan misal memang ternyata diabetes, ya tidak usah takut untuk pakai insulin itu untuk sebagai salah satu ikhtiar juga. Karena memang nggak bisa Pak lepas total kalau sudah diabetes, betul ya dokter, kita memang berhubungan dengan medis seumur hidup. Jadi mau nggak mau, cuman bagaimana cara saya menyelamatkan ginjal saya dan organ tubuh lainnya. Barusan kita juga cek semua organ tubuh termasuk jantung bagus semua. Dan saya selalu ditanya, minum apa Bu? Gitu. Jadi saya cuma bilang, saya untuk ini, saya sebutkan transfer factor atau For Life aja mereka rata-rata tahu sih. Gitu. Jadi alhamdulillah produk ini mensupport kesehatan, juga mensupport kondisi kita semua. Dan sampai sekarang suami juga kita semua rutin check up per 3 bulan. Jangan lupa, jangan senang-senang seperti kata Pak David, bahwa gula darah puasa bagus atau sewaktu bagus, belum tentu HbA1c-nya bagus. Jadi silakan Bapak Ibu check up, terus kita mencoba hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hana, luar biasa.